Dituduh mencuri 300 juta rupiah oleh ibu mertua untuk membeli tas bermerek, saya dengan tenang menelepon polisi, tetapi malah menemukan sebuah rahasia di kamera pengawas. Kamu yang mengambilnya, kan? Sebaiknya mengaku saja, lalu angkat kakimu dari rumah ini. Itulah kalimat pertama yang ibu mertua lemparkan ke wajah saya pada sore hujan di bulan Juli tahun itu. Sore di mana beberapa jam sebelumnya, saya masih duduk di meja kerja, sibuk merevisi sebuah tulisan iklan agar bisa segera dikirim ke klien. Dalam pikiran saya hanya khawatir apakah malam ini anak saya mau minum susu lebih awal agar bisa tidur nyenyak. Saya masih ingat dengan jelas suara pintu kamar beliau yang dibanting begitu keras hingga membentur dinding dengan suara brak. Lalu suara sandal yang diseret di lantai keramik, suara laci yang ditarik, suara barang-barang yang dilempar seolah ada orang yang sedang mengamuk. Rumah kami memang tidak luas, hanya sebuah apartemen 2 kamar tidur di kawasan Bintaro. Saya dan suami harus menabung bertahun-tahun dan meminjam dari pihak keluarga saya untuk bisa membelinya. Namun, sejak ibu mertua pindah untuk tinggal bersama kami, rumah kecil itu tak ubahnya seperti panci air yang terus mendidih perlahan, hanya menunggu saatnya meluap. Nama saya Kirana, 28 tahun. Suami saya bernama Baskara, seorang kepala tim penjualan di sebuah perusahaan material bangunan. Anak laki-laki saya, Elang, saat itu baru berusia 1 tahun lebih. Baru bisa berjalan tertatih-tatih dan selalu berpegangan pada ujung celana saya setiap kali ada orang asing atau mendengar suara orang dewasa berteriak. Sebelum melahirkan, saya pernah bekerja sebagai reporter di sebuah media online, khusus meliput kasus-kasus pelik, kadang tentang sindikat penipuan, kadang tentang sisi gelap di rumah sakit, sekolah, atau kompleks perumahan. Setelah punya anak, saya berhenti bekerja di kantor dan menjadi penulis konten lepas di rumah. Orang luar yang melihat mungkin menganggap saya hanya seorang ibu rumah tangga yang berkutat di dapur. Tetapi sebenarnya saya tidak pernah berhenti mengamati, tidak pernah berhenti memperhatikan cara manusia menyembunyikan rahasia di balik tatapan mata, kerutan dahi, atau ucapan yang terlalu cepat. Ibu mertua saya bernama Laksmi. Jika hanya bertemu beliau beberapa kali di acara pesta, orang akan mengatakan bahwa beliau adalah wanita yang cekatan, pandai berbusana, bicaranya lantang, dan tampak menyayangi anak cucunya. Tetapi, setelah tinggal bersama barulah saya mengerti, yang paling beliau cintai bukanlah anak cucunya, melainkan harga dirinya sendiri. Beliau suka pamer, suka dipuji, suka berdiri di tengah keramaian untuk mendengar orang lain berdecak kagum. Masakan enak atau tidak itu tidak penting, asalkan meja makan terlihat mewah. Uang di rumah kurang tidak apa-apa, asalkan saat keluar orang melihatnya memakai perhiasan emas, menenteng tas bagus, dan pakaiannya wangi. Seringkali saya berpikir hidupnya seperti sebuah etalase kaca, harus selalu berkilau di luar, sementara di dalamnya retak seperti apapun. Beliau mati-matian tidak akan membiarkan siapapun melihatnya. Pagi itu, langit Jakarta diguyur hujan sejak dini. Tetesan hujan menghantam balkon terdengar bergemerisik. Angin bertiup masuk membuat beberapa pot kemangi yang saya tanam seakan tumbang. Saya baru saja selesai menyuapi Elang setengah mangkuk bubur ketika ponsel saya bergetar terus-menerus. Grup keluarga dari pihak suami ramai dengan notifikasi pesan. Saya membukanya, melihat ibu mertua baru saja mengirim foto sebuah tas tangan mewah berwarna hitam dengan gesper perak berkilauan, disertai tulisan, "Sepertinya bulan ini harus menghadiahkan diri sendiri sesuatu yang berkelas. Sudah tua bukan berarti harus menderita selamanya." Dari uang peninggalan almarhum suami lebih dari 1 miliar, tarik 300 juta untuk beli tas biar lebih terpandang juga pantas. Seketika, para tante dan om dari pihak suami langsung memuji. Ada yang bilang beliau beruntung, ada yang bilang Mas Baskara hebat makanya ibunya bisa hidup enak. Bahkan ada yang mengirim pesan setengah bercanda bahwa nanti kalau pulang kampung untuk acara keluarga, beliau menenteng tas itu pasti seluruh keluarga besar hanya bisa melongo. Saya membacanya sekilas lalu mematikan ponsel. Saya tahu orang seperti ibu mertua saya, jika sudah pamer seperti itu, artinya sedang sangat bangga. Dan semakin orang lain menyanjungnya, beliau akan semakin merasa dirinya penting. Uang 300 juta yang beliau sebutkan itu adalah simpanan yang beliau pegang setelah ayah mertua saya meninggal,
Sebagian dari uang duka, sebagian dari hasil penjualan tanah di kampung. Beliau menganggapnya sebagai pelampung terakhir dalam hidupnya, lebih berharga dari apapun. Beliau menyimpan buku tabungan, kartu ATM, dan surat-surat dalam sebuah kotak kayu kecil yang dikunci rapat dan disembunyikan di dalam lemari pakaian. Biasanya, beliau membuka lemari untuk mengeluarkannya, memandanginya, menghitungnya berulang kali sebelum menyimpannya kembali. Pernah sekali saya tidak sengaja melihat beliau bahkan mengelap kotak itu dengan sapu tangan seolah itu adalah benda pusaka. Sore itu, sekitar pukul 3 lebih, saya baru saja menidurkan Elang di boks bayi ketika mendengar suara pintu dibuka dengan keras. Ibu mertua pulang dari suatu tempat, langkahnya tergesa-gesa. Hanya beberapa detik kemudian, dari kamarnya terdengar suara jeritan melengking. Begitu keras hingga Elang yang sedang terlelap pun terkejut dan menangis kencang. Saya berlari keluar. Pintu kamarnya terbuka lebar. Pakaian, kertas-kertas, kotak obat, dan kain-kain berserakan di lantai. Kotak kayu yang biasa beliau sembunyikan di lemari tergeletak di atas tempat tidur, tutupnya sedikit terbuka. Wajah ibu mertua saya memerah, rambutnya acak-acakan, sedang membungkuk dan mengobrak-abrik setiap laci seperti orang gila. Saya menggendong anak saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ibu cari apa? Biar saya bantu. Beliau berbalik dengan cepat, matanya yang memerah menatap lurus ke wajah saya. Kamu masih pura-pura? Di mana kartu ATM-ku? Kemana 300 juta di rekeningku? Saya terdiam membeku selama beberapa detik. Saya bisa mendengar detak jantung saya berdebar kencang di dada. Ibu bicara apa saya tidak mengerti. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang ibu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Beliau berteriak begitu keras hingga urat lehernya menonjol. Pagi ini di rumah cuma ada kamu dan aku. Aku ke pasar belanja untuk cucu. Mampir ke bank cek saldo. Orang bank bilang uangnya sudah ditarik semua dari pagi, ludes 300 juta. Kamu pikir aku sudah pikun? Saya belum sempat menjawab. Beliau sudah menyerbu masuk ke kamar saya dan suami. Satu tangannya membanting pintu lemari. Tangan lainnya menarik pakaian saya dan melemparkannya ke lantai. Beberapa tumpuk dokumen pekerjaan saya juga berjatuhan. Kotak bedak, tas tangan, laci meja kerja, semua beliau buka. Elang yang melihat orang dewasa berteriak-teriak pun menangis sesenggukan di pelukan saya. Saya terpaksa mundur, menenangkan anak sambil menahan getaran di tubuh. Bu, ibu tidak boleh menggeledah barang saya seperti ini. Suara saya mulai tercekat. Kalau ibu kehilangan uang, laporkan saja ke polisi. Kenapa ibu menuduh saya tanpa alasan? Beliau menoleh dan tersenyum sinis. Lapor? Kamu pikir aku tidak berani? Tipe orang yang di rumah cuma mengetik di depan komputer. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah mengincar uangku sejak lama? Lihat aku pamer mau beli tas. Langsung serakah, kan? Setiap kata-katanya seperti tamparan di wajah saya. Saya bekerja keras. Saya menghasilkan uang dengan otak saya. Saya merawat anak, mengurus rumah tangga. Tapi di mata beliau, saya hanyalah seorang benalu yang menjadi sumber masalah di rumah ini. Yang paling menyakitkan adalah saat itu Baskara pulang. Suami saya masuk dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Tapi begitu melihat rumah berantakan, ibunya duduk terkulai di sofa sambil menangis, dan saya menggendong anak di tengah tumpukan pakaian yang berserakan di lantai. Wajahnya langsung pucat. Saya pikir, setidaknya sedikit saja, dia akan bertanya pada saya apa yang terjadi, akan menatap mata saya untuk menunggu jawaban. Tapi tidak, dia langsung menghampiri ibunya terlebih dahulu. Ibu mertua saya memegangi dadanya sambil menangis dan mengadu. Beliau menunjukkan selembar kertas cetak transaksi. Jarinya yang gemetar menunjuk baris penarikan uang pada pukul 9:15 pagi di sebuah ATM dekat pasar. Beliau berteriak seolah ingin seluruh kompleks mendengarnya, bahwa uang hari tuanya telah dicuri oleh menantunya. Bagaimana beliau bisa hidup? Beliau telah memelihara ular di dalam rumah. Baskara mengambil kertas itu, membacanya, lalu menoleh ke arah saya. Tatapan matanya membuat saya merasa lebih dingin daripada air hujan di luar. Bukan tatapan percaya dari seorang suami. Juga bukan tatapan yang ingin mencari tahu kebenaran, melainkan tatapan penuh curiga. Dia menarik saya ke dapur, menutup pintu. Saya menunggunya mengucapkan satu kalimat yang adil,
tetapi dia malah merendahkan suaranya. Terdengar lelah dan pengecut hingga saya merasa asing. Kirana, sekarang uangnya sudah hilang. Ibu sedang sangat emosional. Bagaimana kalau kamu mengaku saja dulu kamu yang ambil? Nanti kita cari cara bicara lagi. Yang penting rumah tenang, jangan sampai jadi besar. Nanti tetangga tahu, keluarga tahu, malu sekali. Saya merasa seperti salah dengar. Saya menatap pria yang telah tidur di samping saya selama 4 tahun ini. Pria yang pernah berjanji akan melindungi saya dan anak saya. Tapi yang berdiri di hadapan saya saat itu hanyalah seorang pengecut yang lebih takut kehilangan muka daripada istrinya difitnah. Saya bertanya lagi, setiap kata seolah jatuh ke lantai dapur yang dingin. Mas mau aku mengaku mencuri hanya agar rumah ini tenang? Baskara menghindari tatapan saya. Anggap saja kamu mengalah selangkah. Ibu sudah tua. Saya tertawa. Suara tawa saya sendiri membuat saya merinding, karena di dalamnya tidak ada lagi kehangatan. Saya menggendong Elang, masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di luar, ibu mertua masih terus mengumpat. Suami saya masih mengetuk pintu memanggil nama saya. Tapi di dalam kamar yang sempit itu, di tengah isak tangis anak saya karena ketakutan, saya tiba-tiba merasa luar biasa sadar. Saya menidurkan anak saya, mengusap wajahnya, lalu membuka ponsel. Ada beberapa hal yang ketika kehormatan sudah diinjak-injak, mengalah bukan lagi sebuah kebajikan. Saya teringat tatapan mata ibu mertua yang memerah, teringat lembaran rekening koran yang sudah beliau siapkan, seolah semuanya telah direncanakan sebelumnya. Teringat juga cara beliau menimpakan kecurigaan pada saya dengan begitu cepat dan menakutkan. Naluri profesi lama saya perlahan bangkit. Saya menekan nomor kantor polisi sektor terdekat. Suara saya saat itu sangat tenang. Begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Halo, saya ingin melaporkan sebuah kejadian. Keluarga saya baru saja kehilangan uang dan saya sedang dituduh sebagai pelakunya. Saya meminta untuk dibuatkan laporan malam ini juga. Di luar pintu, suara ketukan berhenti seketika. Saya tahu, sejak saat itu, segalanya tidak akan sama lagi. Saya hanya tidak menyangka bahwa 300 juta yang hilang hari itu bukanlah satu-satunya rahasia di rumah ini. Itu hanyalah pintu pertama yang membuka sebuah lubang yang sangat dalam, tempat terkuburnya keserakahan, kepengecutan, sebuah utang yang tak terduga, dan juga wajah asli orang-orang yang pernah saya sebut keluarga. Keesokan paginya, saya menggendong Elang ke kantor polisi sesuai janji. Semalam saya hampir tidak tidur, Elang berbaring di samping saya, sesekali terkejut dan menangis pelan. Mungkin karena kemarin sore mendengar orang dewasa bertengkar terlalu hebat, saya menepuk-nepuk punggungnya, mulut saya bersenandung pelan. Tetapi di kepala saya terus terbayang tatapan curiga Baskara dan suara ibu mertua yang meneriakkan saya pencuri. Ada luka yang tidak membuat orang langsung menangis. Luka itu hanya diam di dalam dada, dingin dan berat seperti batu, yang setiap kali bernapas akan menggesek hati. Baskara datang ke kantor polisi bersama ibu mertua. Dia tidak menatap saya. Ibu mertua mengenakan selendang sutra dan setelan berwarna coklat tua. Wajahnya dibuat sepucat mungkin seperti seorang ibu tua yang hancur karena ulah menantunya. Jika tidak tahu ceritanya, siapapun yang melihat pasti akan kasihan padanya. Begitu masuk, beliau langsung menghela napas, tangan memegangi dada, mulutnya bergumam. Saya hanya ingin uang hari tua saya kembali. Saya juga tidak ingin anak cucu saya tercemar nama baiknya. Saya mendengar kalimat itu dan tangan yang menggendong Elang terkepal. Orang bisa membunuh kehormatan seseorang dengan pisau, bisa juga membunuhnya dengan suara yang dibuat seolah-olah menjadi korban. Polisi yang menangani laporan bernama Bima, usianya sekitar 30-an, bicaranya tenang. Dia mempersilakan kami duduk satu persatu, lalu meminta ibu mertua untuk menceritakan kembali kejadian dari awal. Beliau bercerita dengan sangat lancar. Beliau bilang kemarin pagi beliau pergi ke pasar pukul 8:30. Sebelum pergi beliau masih melihat kotak kayu di dalam lemari terkunci. Menjelang siang saat pulang, beliau membuka kotak hendak mengambil kartu ATM untuk mengecek saldo, barulah beliau sadar kartunya hilang. Beliau pergi ke bank untuk mencetak rekening koran dan baru tahu seluruh 300 juta telah ditarik pada pukul 9.15 di ATM di jalan raya dekat pasar. Beliau menekankan bahwa pada waktu itu, di rumah hanya ada saya,
Saya mendengarkan dalam diam. Saya tidak menyela karena saya telah belajar satu hal dari tahun-tahun saya menjadi reporter. Orang yang berbohong biasanya takut pada keheningan. Biarkan saja mereka bicara sampai selesai. Nanti detail-detail yang tidak perlu akan berbalik menyerang mereka sendiri. Giliran saya tiba, saya menjelaskan dengan singkat. Saya bilang saya tidak tahu PIN kartu ATM, tidak tahu di mana kartu itu disimpan, dan tidak pernah menyentuh kotak kayu milik ibu mertua. Saya juga menjelaskan dengan jelas, pagi itu saya membawa Elang ke puskesmas kecamatan untuk imunisasi ulangan dan menimbang badan, dan saya punya surat jadwalnya di dalam tas. Mendengar itu, Baskara sedikit mengangkat kepalanya, seolah dia baru teringat akan hal itu. Saya menatapnya, hati saya terasa pahit. Seorang suami, jika benar-benar percaya pada istrinya, seharusnya mengingat hal-hal yang bisa menyelamatkan kehormatan istrinya, bukan menunggu sampai istrinya harus mengatakannya sendiri di hadapan polisi. Pak Bima menerima surat jadwal dari saya, memeriksanya dengan teliti tanggal dan jamnya, lalu mencatatnya di laporan. Setelah itu, dia membuka komputer dan berkata, pihak bank sudah memberikan rekaman kamera CCTV di ATM tersebut. Ibu mertua saya langsung duduk tegak, matanya berbinar dengan cara yang aneh. Beliau buru-buru berkata, benar, Pak. Putar saja rekamannya. Saya yakin sekali lihat langsung ketahuan. Rekaman video muncul. Gambarnya sedikit buram karena sudut kamera yang sempit dan cahaya dari luar yang menyilaukan. Tepat pukul 9:15, seseorang yang mengenakan jaket anti panas bermotif bunga, celana coklat, helm, masker, dan kacamata hitam masuk. Orang itu bergerak sangat cepat, menarik uang, memasukkannya ke dalam tas kain, lalu pergi. Seluruh proses tidak sampai 5 menit. Ibu mertua saya langsung menunjuk ke layar. Suaranya bergetar karena emosi. Itu dia orangnya. Dia memakai baju saya untuk menyamar. Jaket bunga itu punya saya. Semua orang di rumah tahu. Saya menatap layar dengan saksama. Pakaiannya memang mirip dengan milik ibu mertua, tetapi postur tubuhnya tidak mirip saya. Orang itu lebih pendek dari saya, bahunya lebih tebal. Langkahnya sedikit lambat dan berat seperti wanita yang lebih tua. Saya berkata pada Pak Bima, Pak, tolong perhatikan postur tubuh di rekaman. Tinggi saya 165 cm. Orang ini lebih pendek. Lagi pula, saya tidak mengendarai motor seperti itu. ATM ini cukup jauh dari puskesmas. Saat itu saya sedang di sana bersama anak saya. Ibu mertua saya menoleh dan membentak, disata, Karapa. Kamu masih mengelak? Kamu itu mantan reporter. Pasti jago sekali trik-trik mengelabui orang. Kalimat itu membuat saya terdiam. Selama ini beliau selalu meremehkan pekerjaan saya dulu sebagai jurnalis. Tapi hari ini, beliau malah menggunakannya sebagai bukti bahwa saya tahu cara berbuat kejahatan. Saya menatapnya, dan tiba-tiba melihat di balik kemarahannya ada secercah kepanikan. Sangat cepat, tapi cukup untuk membuat saya sadar. Beliau tidak hanya ingin mencari pelaku, beliau ingin saya menjadi pelakunya. Pak Bima mematikan rekaman, suaranya tetap tenang. Saat ini, rekaman ini belum cukup menjadi dasar untuk menetapkan Ibu Kirana sebagai pelaku. Kami akan memverifikasi lebih lanjut kamera lalu lintas, kamera di sekitar area, dan memeriksa alibi Ibu. Untuk sementara, keluarga dilarang saling menghina, mengancam, atau mengunggah informasi ke media sosial. Jika ada yang terbukti melakukan fitnah, akan ada konsekuensi hukumnya. Mendengar itu, hati saya sedikit lega, tetapi wajah ibu mertua menjadi pucat. Baskara duduk di sebelahnya, bibirnya terkatup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Saya hanya tahu keheningannya terasa sama menyakitkannya dengan tuduhan itu sendiri. Meninggalkan kantor polisi, ibu mertua tidak pulang ke rumah. Beliau menelepon Bude Ratih, adiknya, lalu berkata di depan Baskara bahwa beliau tidak bisa tinggal satu atap dengan menantu pencuri yang tidak tahu malu. Baskara mengantarnya pergi. Sebelum pergi, dia hanya menatap saya sekilas lalu berkata, "Kamu pulang dulu saja, jangan membuat semuanya jadi lebih rumit." Saya menggendong Elang, berdiri di bawah emperan kantor polisi. Gerimis tipis menerpa wajah. Saya tiba-tiba mengerti,
Dalam pernikahan ini saya sudah lama sendirian. Hanya saja sebelumnya saya masih membohongi diri sendiri bahwa keheningan Baskara adalah sifatnya yang lembut. Ternyata ada orang yang tidak jahat, tetapi kelemahannya cukup untuk melukai orang di sekitarnya sampai ke tulang. Sore itu, ketika saya sampai di rumah, kamar ibu mertua sudah setengah kosong. Beberapa pakaian bagus, kotak perhiasan, dan tas kain tua yang sering beliau bawa telah lenyap. Di meja makan ada secari kertas yang ditulis Baskara dengan tergesa-gesa. Ibu menginap di rumah Bude Ratih beberapa hari. Kamu di rumah renungkan lagi perbuatanmu. Saya meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada yang perlu saya renungkan selain bagaimana menyelamatkan diri saya sendiri. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Malam harinya, ponsel saya terus berdering. Bude Ratih menelepon lebih dulu. Begitu saya angkat, saya langsung mendengar suaranya yang memaki-maki. Kirana, apapun yang kamu lakukan, jangan sampai membuat ibunya Baskara di usia segininya harus menangis. 300 juta itu bukan uang sedikit. Kalau memang hilaf, kembalikan saja. Keluarga masih bisa memaafkan. Saya menjawab perlahan. Bude, saya tidak mengambilnya. Polisi sedang menyelidiki. Bude jangan mendengar dari satu pihak lalu menyimpulkan. Beliau tertawa sinis. Tidak mengambil kenapa di CCTV orangnya pakai baju mirip ibumu. Orang luar mana tahu kartu itu ada di mana. Saya tidak menjawab lagi. Saya langsung menutup telepon. Setelah itu, giliran paman, lalu beberapa sepupu dari pihak suami. Masing-masing dengan kalimat yang berbeda, ada yang membujuk dengan lembut agar mengembalikan uang, ada yang dengan keras menyebut saya menantu tidak berbakti. Saya mematikan ponsel, memeluk elang di dalam kamar yang gelap. Anak saya tidur nyenyak di bahu saya, napasnya beraroma susu. Saya menunduk, mencium keningnya. Air mata jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, ketika saya membuka laptop untuk bekerja, saya menerima pesan dari Rina, sahabat saya. Rina hanya mengirim sebuah tautan disertai kalimat, Kirana, baca ini dengan tenang. Ada yang mengunggah cerita keluargamu ke grup Facebook kompleks kita. Saya mengklik tautan itu. Sebuah artikel muncul dengan judul yang pedas. Menantu pengangguran diduga curi uang pensiun mertua untuk beli barang mewah. Di dalam artikel, penulis tidak menyebut nama saya secara lengkap, tetapi mendeskripsikan dengan sangat jelas kompleks apartemen kami, profesi saya, dan cerita tentang ibu mertua yang kehilangan 300 juta. Foto saya sedang menggendong elang di taman kompleks, wajahnya diburamkan seadanya. Di bawahnya, ratusan komentar berisi hujatan. Mereka menyebut saya perempuan serakah, menantu durhaka, seorang ibu muda yang tidak bisa memberi contoh baik untuk anaknya. Saya duduk terpaku di depan layar untuk waktu yang lama. Jika hanya ibu mertua yang salah paham, saya masih bisa menunggu hasil penyelidikan polisi. Tetapi ketika cerita ini dilemparkan ke dunia maya, kehormatan saya tidak lagi berada di dalam 4 dinding rumah. Kehormatan saya diseret ke tengah kerumunan orang asing, diinjak-injak dengan kata-kata paling kejam. Saya menelepon Baskara. Dia menjawab setelah beberapa kali dering. Suaranya serak dan dingin. Ada apa lagi? Saya bertanya. Tulisan di internet itu siapa yang mengunggah? Dia diam beberapa detik lalu berkata, Aku tidak tahu, tapi kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kenapa harus takut? Saya tertawa tercekat. Mas sudah hidup bersamaku 4 tahun. Apa Mas benar-benar berpikir aku bisa mengambil uang ibumu? Baskara tidak menjawab, hanya terdengar napasnya yang berat. Lalu dia berkata pelan, Aku sedang sangat lelah sekarang, selesaikan saja sendiri. Panggilan berakhir. Saya menatap layar ponsel yang gelap, hati saya ikut gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu, sebagian dari diri saya yang lama bangkit dengan lebih jelas dari sebelumnya. Seorang wanita yang difitnah bisa menangis, tetapi seorang ibu tidak boleh tumbang. Saya membuka laci, mengambil buku catatan lama dari zaman saya menjadi jurnalis, pulpen biru, dan mulai menuliskan setiap kronologi waktu. 8.30 meninggalkan rumah, 9.15 penarikan uang, puskesmas, ATM, kamera bank, unggahan di internet, panggilan telepon bernada ancaman. Saya belum tahu siapa dalang di balik semua ini. Tetapi saya yakin satu hal, ibu mertua saya sedang menyembunyikan sesuatu.
Dan jika seluruh keluarga ini ingin menjadikan saya kambing hitam untuk menutupi sebuah rahasia, maka saya sendiri yang akan menggali rahasia itu lapis demi lapis sampai kebenaran tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Keesokan paginya, saya menitipkan elang di rumah Rina. Anak itu memeluk leher saya, matanya tampak bingung seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati ibunya. Saya menenangkannya, berjanji akan menjemputnya sore nanti, lalu berbalik pergi dengan cepat. Ada kalanya menjadi seorang ibu berarti harus menyembunyikan semua kelemahan diri, karena jika anak melihatnya, dia akan takut. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan kenangan tentang seorang ibu yang hanya bisa menangis. Keluar dari rumah Rina, saya berdiri sejenak di bawah pohon rindang di depan kompleks, memandangi arus kendaraan yang lalu lalang. Kota ini begitu padat dan bising. Semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Namun, hanya dengan satu gosip kecil, orang-orang bisa berkumpul dan menghujat seseorang yang sama sekali tidak mereka kenal. Saya menarik napas dalam-dalam, membuka ponsel, membaca kembali unggahan kemarin dari awal. Kali ini saya tidak membacanya dengan emosi, melainkan dengan kebiasaan menganalisis seorang mantan jurnalis. Penulisnya tahu cukup banyak tentang urusan internal keluarga saya, mulai dari ibu mertua yang punya uang pensiun hingga saya yang bekerja lepas di rumah. Tetapi, cara penggunaan katanya, di beberapa bagian, tidak seperti kerabat keluarga. Ada kalimat-kalimat yang bersifat provokatif, seolah ingin menggiring opini publik lebih dari sekadar menceritakan kejadian. Saya memperhatikan satu detail kecil. Akun yang mengunggah baru dibuat kurang dari seminggu yang lalu, tidak punya foto profil, tidak ada unggahan pribadi lainnya. Hal itu membuat saya yakin satu hal, ini bukan unggahan spontan. Seseorang sengaja merekayasanya. Saya mematikan ponsel. Mulai berjalan kaki menuju puskesmas kecamatan, tempat saya membawa elang kemarin. Jalan yang familiar tiba-tiba terasa berbeda, mungkin karena suasana hati saya sudah berbeda. Setiap langkah membawa sebuah tekad yang sangat jelas. Saya harus mendapatkan bukti. Tiba di puskesmas, saya bertemu lagi dengan perawat yang kemarin menimbang elang. Dia langsung mengenali saya dan bertanya pelan, "Kemarin pulangnya baik-baik saja, Bu?" Waktu itu lihat ibu sepertinya cemas sekali. Saya tersenyum tipis lalu berkata jujur, "Keluarga saya sedang ada masalah. Saya perlu konfirmasi bahwa kemarin pagi sekitar pukul 8.30 sampai hampir pukul 10, saya berada di sini. Kalau bisa, saya minta informasi jam pastinya. Atau kalau ada rekaman CCTV, lebih bagus lagi." Perawat itu menatap saya sejenak, tatapannya penuh simpati. Mungkin orang yang bekerja di bidang medis setiap hari bertemu begitu banyak situasi, sehingga mereka bisa dengan cepat melihat penderitaan orang lain. Dia mengangguk dan membawa saya ke ruang administrasi. Sesaat kemudian, dia kembali dengan buku catatan dan berkata, "Nama anak ibu, jam timbang, jam imunisasi, semua tercatat di sini. CCTV di sini ada, tapi harus minta izin pimpinan. Coba saya tanyakan." Saya menunggu di koridor, aroma disinfektan samar-samar tercium, suara tangis anak-anak, suara orang dewasa menenangkan, semuanya terasa familiar. Saya menatap jam dinding, jarum detiknya terus berdetak. Hati saya saat itu juga seperti itu, sedikit demi sedikit mengumpulkan ketenangan. Tak lama kemudian, perawat itu kembali dan berkata pelan, "Sudah saya mintakan izin, tapi ibu hanya boleh melihat rekaman yang ada ibu saja. Dan kalau perlu, catat waktunya dengan jelas." Saya mengangguk berterima kasih. Di ruang monitor, gambar terlihat cukup jelas. Saya melihat diri saya sendiri menggendong elang, berdiri dalam antrean, lalu duduk di kursi tunggu, lalu menerima obat. Sudut pandang kamera lebar, bahkan ada jam digital yang menampilkan waktu. Tepat pukul 9.15, saya sedang duduk di dekat jendela, menunduk membuatkan susu untuk anak saya. Saat itu, tenggorokan saya terasa tercekat, bukti yang begitu jelas, hanya perlu ditunjukkan, dan semua fitnah akan runtuh. Saya meminta izin untuk merekam video itu dengan ponsel, sekaligus memotret halaman buku catatan jam. Perawat itu bahkan dengan teliti menuliskan surat keterangan, menandatanganinya, dan memberinya stempel puskesmas. Saat menerima kertas itu, saya membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih banyak, Bu.
Berkat ibu, saya bisa membela diri. Meninggalkan puskesmas, saya tidak langsung pulang. Saya langsung menuju ATM di jalan raya. Pagi hari, area itu cukup ramai. Orang keluar masuk terus-menerus. Saya berdiri di seberang jalan, mengamati sejenak. Kamera bank hanya mengarah ke dalam bilik ATM. Sudutnya sempit dan terhalang cahaya dari luar sehingga gambarnya tidak jelas. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah di seberang jalan ada sebuah kantor agen properti dengan kaca depan yang lebar, dan di atasnya terpasang 2 kamera yang mengarah ke jalan. Saya mundur beberapa langkah, pura-pura melihat ponsel tetapi mata saya terus melirik ke arah sana. Jarak dari kantor itu ke ATM tidak jauh, sudut pandangnya cukup bagus. Jika kamera di sana merekam, kemungkinan besar akan terlihat jelas siapa yang keluar masuk. Jantung saya berdebar lebih kencang. Secercah harapan muncul. Saya masuk ke kantor itu, seorang pria berusia sekitar 40 tahun sedang melihat-lihat dokumen. Melihat saya, dia mengangkat kepala dan bertanya sopan, "Ibu cari rumah atau tanah?" Saya menggeleng dan langsung berkata, "Maaf mengganggu, Pak. Saya tinggal di apartemen dekat sini. Kemarin di ATM seberang ada kejadian kehilangan uang dan saya yang dicurigai. Saya mau bertanya, apakah kamera Bapak merekam area itu? Kalau iya, bolehkah saya melihat rekamannya sekitar pukul 9.00 sampai 9.30 pagi kemarin?" Pria itu menatap saya cukup lama, mungkin dia sedang menimbang antara peraturan dan nurani. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri diam menatap matanya. Akhirnya dia menghela napas pelan dan berkata, "Baiklah, silakan masuk. Tapi ibu hanya boleh melihat, tidak boleh mengambil datanya sembarangan." Saya mengangguk berkali-kali. Dia membawa saya ke ruang belakang dan menyalakan komputer. Layar menampilkan 4 sudut kamera yang berbeda. Dia memilih kamera yang mengarah ke jalan dan memutar ulang waktunya. Gambar terlihat jauh lebih jelas dibandingkan kamera bank. Saya menahan napas, mata tidak lepas dari layar. Tepat pukul 9.12, sebuah sepeda motor berhenti. Seorang wanita turun, mengenakan jaket anti panas bermotif bunga, helm, masker, dan kacamata hitam. Orang itu langsung masuk ke bilik ATM. Saya melihat dengan saksama, postur tubuhnya lebih pendek dari saya, bahunya sedikit bungkuk, langkahnya lambat. Saya merasa jantung saya seperti diremas. Ada sesuatu yang sangat familiar tetapi saya belum berani percaya. Pegawai itu memutar ulang dengan lebih lambat. Tepat pukul 9.17, wanita itu keluar sambil membawa tas kain. Dia berjalan menuju motornya dan tepat pada saat itu, angin bertiup kencang, kacamata hitamnya sedikit miring, maskernya sedikit melorot. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, wajahnya terlihat jelas. Saya berdiri membeku. Orang itu adalah ibu mertua saya. Saya tidak salah lihat. Tulang pipinya yang tinggi, tahi lalat kecil di sudut mata, bahkan tatapan paniknya saat kacamatanya miring. Semuanya terlalu familiar. Saya telah melihat wajah itu setiap hari selama lebih dari setahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berdiri di sana. Sampai pegawai itu memanggil pelan, "Bu, ibu tidak apa-apa." Barulah saya tersadar. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Bolehkah saya menyalin rekaman ini? Ini bukti yang sangat penting." Dia ragu sejenak lalu berkata, "Ini masalah serius." "Baiklah, berikan saya USB, saya salinkan. Tapi kalau polisi bertanya, ibu harus jelaskan sumbernya." Saya mengambil USB dari tas dan memberikannya. Saat menerima kembali USB kecil itu, tangan saya terasa sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena sebuah kebenaran baru saja terungkap. Ibu mertua sayalah yang mengambil uang itu. Tapi kenapa beliau melakukannya? Dan kenapa beliau menyalahkan saya? Saya keluar dari kantor itu, berdiri di bawah terik matahari. Segalanya di sekitar saya masih normal, kendaraan masih berlalu lalang, orang-orang masih berbicara dan tertawa. Tetapi dunia saya telah berubah. Kebenaran ini tidak hanya akan membersihkan nama saya, tetapi juga membuka sebuah pertanyaan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menakutkan. Saya menggenggam erat USB di tangan. Saya tahu cerita ini belum berakhir pada siapa yang menggimil uang. Di baliknya,
Pasti ada sebuah rahasia yang sedang coba ditutupi oleh ibu mertua dengan segala cara. Dan saya, mau tidak mau, telah melangkah ke tengah pusaran badainya. Saya berdiri sangat lama di trotoar setelah meninggalkan kantor agen properti itu. USB kecil di telapak tangan terasa begitu ringan. Namun seolah membawa beban tak kasat mata yang menekan dada. Kebenaran sudah begitu jelas hingga tak terbantahkan lagi. Tetapi yang membuat saya tidak bisa langsung tenang bukanlah karena nama saya akan bersih, melainkan pertanyaan yang terus berputar di kepala. Mengapa ibu mertua saya melakukan ini? Dan mengapa beliau harus memilih saya sebagai kambing hitam? Saya tidak buru-buru pulang. Saya duduk di bangku taman terdekat, membuka kembali ponsel, menonton lagi video yang baru saja disalin. Kali ini, saya tidak lagi melihat wajahnya, melainkan memperhatikan setiap detail kecil. Caranya turun dari motor, caranya menarik tas kain, bahkan gerakannya melihat sekeliling sebelum masuk ke ATM. Itu bukanlah tindakan spontan dari orang yang panik, melainkan seseorang yang sudah mempersiapkannya. Beliau tahu persis apa yang sedang dilakukannya dan tahu persis siapa yang akan disalahkan setelahnya. Saya teringat sore kemarin ketika beliau baru pulang dari bank, langsung mengobrak-abrik kamarnya, lalu tanpa pikir panjang menunjuk wajah saya. Seolah semuanya sudah direkayasa, hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Saya pernah menangani kasus seperti ini saat masih menjadi jurnalis. Skenario yang diatur dengan rapi untuk mendorong seseorang ke posisi yang tidak bisa membela diri. Tapi saya tidak pernah menyangka suatu hari saya akan menjadi tokoh utama dalam skenario semacam itu. Saya menelepon Pak Bima di kantor polisi. Ketika saya bilang saya punya rekaman CCTV lain, dia meminta saya untuk segera membawanya. Saya langsung menuju kantor polisi. Di perjalanan, hati saya perlahan menjadi tenang. Saya tidak lagi gemetar seperti saat di kantor agen properti tadi. Mungkin karena saya sudah terbiasa menghadapi kebenaran, sekejam apapun itu. Ketika saya masuk ke ruang kerjanya, Pak Bima sedang memeriksa berkas. Dia menatap saya, lalu melihat USB di tangan saya. Saya tidak bertele-tele. Hanya berkata singkat, saya menemukan kamera dari seberang ATM, wajah pelakunya terlihat jelas. Dia menerima USB itu, mencolokkannya ke komputer. Video pun diputar. Suasana di ruangan itu seolah hening. Ketika adegan angin meniup miring kacamata dan masker, wajah ibu mertua saya terlihat jelas di layar. Pak Bima sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, melihat lebih saksama. Dia tidak langsung berkata apa-apa. Hanya memutar ulang adegan itu sekali lagi. Anda yakin ini ibu mertua Anda? Tanyanya. Saya mengangguk, suara saya tenang. Saya tinggal bersamanya lebih dari setahun. Saya tidak mungkin salah. Pak Bima bersandar di kursinya, menghela napas pelan. Kalau begitu, arah penyelidikannya akan berbeda. Tapi motifnya harus diperjelas. Tidak ada orang yang menarik uangnya sendiri lalu menuduh orang lain tanpa alasan. Kalimatnya seolah menyentuh persis apa yang saya pikirkan. Saya juga bertanya-tanya hal yang sama. 300 juta bukan jumlah yang kecil, dan bukan sesuatu yang bisa beliau jadikan bahan lelucon. Jika beliau sendiri yang menariknya, pasti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah itu harus cukup serius hingga beliau rela mendorong menantunya ke jurang hujatan keluarga dan masyarakat. Saya meninggalkan kantor polisi saat matahari sudah di puncak. Terik matahari Jakarta menyengat aspal jalan, tapi hati saya terasa dingin. Saya memutuskan untuk pulang, bukan untuk langsung mengkonfrontasi, melainkan untuk mencari sesuatu yang lain. Saya percaya jika ada rahasia besar, ia tidak mungkin lenyap sepenuhnya hanya dalam semalam. Rumah sepi saat saya kembali. Baskara dan ibu mertua belum pulang. Saya membuka pintu. Perasaan familiar namun asing menyergap. Semuanya masih sama seperti kemarin. Hanya saja di mata saya, ruangan ini bukan lagi tempat yang damai. Saya mulai dari kamar ibu mertua. Saya tidak menggeledahnya seperti yang beliau lakukan pada kamar saya. Saya berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail. Lemari pakaiannya sudah berkurang isinya, tapi masih cukup banyak. Baju-baju yang biasa beliau pakai ke pasar atau mengunjungi kerabat masih tergantung rapi. Saya membuka laci paling bawah tempat beliau biasa menyimpan barang-barang kecil. Di dalamnya ada obat, buku catatan, dan beberapa lembar kertas terlipat. Saya mengambilnya untuk dilihat.
Sebagian besar adalah struk belanja, surat keterangan sakit, tetapi ada satu lembar kertas yang membuat saya berhenti. Itu adalah bukti transfer uang, sejumlah 100 juta rupiah, dikirim ke sebuah rekening atas nama seorang wanita asing. Tanggal transfernya hampir sebulan yang lalu. Saya melihat lebih teliti. Di bagian bawah ada keterangan singkat. Pembayaran tahap 1. Jantung saya berdebar kencang. Pembayaran tahap 1 berarti masih ada tahap-tahap berikutnya. Jadi, 300 juta kemarin mungkin adalah sisanya. Tapi beliau mentransfer uang untuk siapa? Dan mengapa harus sembunyi-sembunyi? Saya terus mencari. Di sudut lemari, di bawah tumpukan pakaian musim dingin, saya menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul biru. Buku ini pernah saya lihat beliau pegang, tapi saya tidak pernah memperhatikannya. Saya membukanya. Di dalamnya ada tulisan-tulisan singkat, sebagian besar nomor telepon dan beberapa catatan kecil. Ada satu halaman yang tertulis sangat jelas. Janji temu Selasa jam 9 di tempat biasa. Di sebelahnya ada nama yang disingkat dengan satu huruf, M. Saya menutup buku itu. Hati saya perlahan menjadi lebih jelas. Ibu mertua saya tidak hanya menarik uangnya sendiri, beliau juga berhubungan dengan seseorang, dan uang itu mungkin terkait langsung dengan orang ini. Hal itu membuat saya yakin bahwa ini bukan sekadar tindakan impulsif atau kesalahan sesaat. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Baskara masuk lebih dulu, diikuti oleh ibu mertua. Keduanya terhenti ketika melihat saya berdiri di dalam kamar. Suasana langsung tegang. Baskara menatap saya. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kekesalan. "Kamu pulang kapan?" Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya mengambil USB, berjalan ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. "Aku baru pulang dari kantor polisi. Ada bukti baru." Ibu mertua saya terpaku, matanya menunjukkan kepanikan sesaat, tapi dengan cepat beliau kembali memasang wajah tenang dan tersenyum sinis. "Kamu mau bikin drama apa lagi?" Saya menatap lurus ke arahnya. Suara saya perlahan. "Ibu lihat saja sendiri." Saya menyambungkan USB ke televisi. Video pun diputar. Tidak ada yang bicara. Ketika gambar wanita yang masuk ke ATM muncul, Baskara sudah mengenali lokasinya. Dia melangkah mendekat, dan pada saat wajah wanita itu terlihat, dia seolah membeku. Ibu mertua saya berdiri di belakang. Tangannya terkepal di ujung bajunya. Saya tidak perlu menoleh untuk tahu beliau sedang menatap tajam ke layar. Baskara menoleh melihat ibunya, lalu melihat lagi ke layar. Matanya memerah. Suaranya menjadi serak. "Ibu, ini apa maksudnya?" Tidak ada yang langsung menjawab. Ruangan itu begitu hening hingga saya bisa mendengar napas masing-masing dari kami. Saya mematikan video, menoleh ke Baskara. Masih berpikir aku yang mengambil uangnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan matanya kini bukan lagi curiga, melainkan kehancuran. Ibu mertua saya masih diam, tapi saya tahu keheningannya bukanlah pengakuan bersalah, melainkan sedang memikirkan langkah selanjutnya. Dan pada saat itulah saya mengerti. Masalah ini belum berakhir, karena kebenaran yang baru terungkap hanyalah permukaannya. Alasan sebenarnya, hal yang membuat beliau rela melakukan semua ini, masih belum terucap. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi marah seperti sebelumnya, melainkan perasaan dingin yang aneh. Sebuah rahasia tersembunyi di suatu tempat, dan rahasia itu begitu besar hingga beliau rela mempertaruhkan seluruh keluarganya untuk menyembunyikannya. Baskara berdiri di tengah ruang tamu, tangannya masih bertumpu di sandaran sofa, tatapannya seolah terpaku pada kehampaan di depannya. Saya belum pernah melihatnya seperti ini. Bukan marah, bukan juga kecewa, melainkan sebuah keadaan kosong yang menakutkan. Seolah seluruh kepercayaan yang dipegangnya selama ini baru saja diruntuhkan oleh seseorang di depan matanya. Sementara ibu mertua saya, beliau masih berdiri diam di ambang pintu kamar. Kedua tangannya terkepal erat, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tidak lagi segarang kemarin, juga tidak lagi memelas seperti saat di kantor polisi. Yang ada hanyalah topeng kaku yang berusaha keras agar tidak pecah. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tahu saat ini kata-kata saya tidak lagi penting. Kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Baskara menoleh ke ibunya. Suaranya bergetar. Tidak lagi bisa menahan ketenangan. "Ibu,
Tolong jelaskan, kenapa ibu melakukan ini? Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beliau memalingkan wajah seolah tidak sanggup menatap mata putranya. Sesaat kemudian, barulah beliau bersuara, serak dan pelan. Ibu punya alasan sendiri. Alasan apa sampai ibu menimpakan semua kesalahan pada istriku? Baskara hampir berteriak. Ini pertama kalinya saya melihatnya berani bicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Apa ibu tahu beberapa hari ini dia dihujat orang seperti apa? Saya berdiri diam di belakang, mendengar kalimat itu dengan hati yang pahit. Baru sekarang dia memikirkan saya. Tapi itu tidak lagi membuat saya merasa hangat. Itu hanya terasa seperti sesuatu yang seharusnya ada sejak awal. Ibu mertua menoleh, matanya memancarkan kilat amarah seolah terpojok. Lalu sekarang kamu mau ibu bagaimana? Mengaku semuanya? Biar orang luar tahu ibu menarik uang sendiri lalu memfitnah menantu? Apa kamu tahu apa yang akan mereka katakan tentang ibu? Baskara terdiam. Saya melihat di matanya ada pergulatan. Di satu sisi adalah kehormatan ibunya. Di sisi lain adalah kebenaran yang terlalu nyata. Tapi saya juga mengerti, keraguan itulah yang membuat segalanya menjadi seperti sekarang. Saya melangkah maju, meletakkan tangan di sandaran sofa, suara saya perlahan tapi jelas. Ibu tidak perlu khawatir apa kata orang luar. Sebaiknya ibu pikirkan, kalau masalah ini tidak berhenti, akan ada berapa banyak masalah lain yang terseret keluar. Saya tidak akan diam saja. Ibu mertua menatap lurus ke arah saya. Tatapan itu tidak lagi menganggap saya sebagai menantu yang lemah. Ada sesuatu seperti kewaspadaan, bahkan ketakutan yang sekilas melintas. Kamu mau apa? Tanyanya. Saya tidak langsung menjawab. Saya kembali mengambil bukti transfer yang saya temukan di kamarnya dan meletakkannya di meja. Ini apa? Baskara menunduk melihat kertas itu, lalu mengangkat kepala menatap ibunya. Ibu transfer 100 juta untuk siapa? Ibu mertua tidak menjawab. Saya melanjutkan dengan meletakkan buku catatan bersampul biru di sebelahnya. Dan ini, janji-janji temu, catat tangan catatan ini. Ibu pikir kami tidak tahu apa-apa? Suasana di ruangan itu terasa berat seolah ada yang menuangkan timah ke dalamnya. Elang tidak ada di sini, tapi saya tetap merasa rumah ini begitu sesak hingga sulit bernapas. Baskara membungkuk mengambil bukti transfer, membacanya baris demi baris dengan teliti. Saya melihat tangannya sedikit gemetar. Ibu menyembunyikan apa dari kami? Kali ini, ibu mertua tidak bisa lagi menghindar. Beliau duduk di sofa, punggungnya membungkuk, benar-benar seperti orang tua, tidak ada lagi postur yang dibuat-buat untuk menjaga gengsi. Beliau mengangkat tangan, memijat kedua pelipisnya, lalu menghela napas yang sangat panjang. Ibu tidak punya pilihan lain. Beliau berkata, suaranya semakin pelan. Kalau tidak begitu, ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi dipenuhi amarah seperti kemarin. Sebaliknya, ada perasaan dingin seolah sedang berdiri di hadapan sebuah cerita yang belum saya pahami sepenuhnya. Masalah apa sampai harus begini? Tanya Baskara. Suaranya sudah turun, tapi masih tegang. Ibu mertua mengangkat kepala menatap putranya. Tatapan matanya kini tidak lagi tajam, melainkan kelelahan yang mendalam. Ibu ditagih utang. Baskara tertegun. Utang apa? Utang yang ibu pinjam, katanya, beberapa bulan yang lalu. Saya dan Baskara saling pandang. Saya melihat dengan jelas di mata Baskara ada kebingungan. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan meminjam uang dari luar. Apalagi dalam jumlah yang begitu besar hingga harus menguras seluruh uang pensiunnya. Kenapa ibu meminjam uang? Tanyanya. Ibu mertua diam beberapa detik lalu berkata, ibu ingin operasi wajah. Jawaban itu membuat suasana di ruangan seolah membeku. Saya menatapnya bukan karena terkejut, melainkan karena sebuah kebenaran baru saja diucapkan dengan begitu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Ibu lihat teman-teman seumuran ibu semua merawat diri, semua jadi lebih muda. Ibu tidak mau dianggap tua dan ketinggalan zaman. Beliau melanjutkan, suaranya perlahan seolah sedang menceritakan kisah yang sudah lama terjadi. Ada yang memperkenalkan sebuah klinik kecantikan, mereka bilang cukup sekali perawatan akan langsung berbeda.
Ibu percaya. Baskara memejamkan mata seolah tidak ingin mendengar lebih jauh. Tapi saya tahu bagian terpentingnya masih akan datang. Ibu tidak punya cukup uang. Jadi mereka menawarkan pinjaman. Beliau berkata, awalnya 100 juta, lalu ada biaya tambahan, dan bunganya terus naik. Ibu tidak begitu paham surat-suratnya. Ibu hanya tahu mereka terus-menerus mendesak untuk membayar. Saya mengepalkan tangan. Kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Uang 100 juta, lalu 300 juta, semuanya bukan kebetulan. Jadi ibu menarik uang untuk membayar mereka? Tanya saya. Beliau mengangguk. Kalau tidak dibayar, mereka akan datang ke rumah. Mereka bilang akan membuat keributan, akan memberitahu tetangga, keluarga. Ibu tidak sanggup menanggung malu. Jadi ibu memilih menuduh menantu ibu? Saya bertanya lagi. Suara saya tidak keras tapi cukup tajam untuk memecah keheningan. Beliau tidak menjawab, tapi keheningan itu adalah jawabannya. Baskara menjatuhkan kertas itu ke meja, terkulai di sofa, kedua tangannya menutupi wajah. Saya belum pernah melihatnya seperti ini, pria yang selalu berusaha menjaga segalanya terkendali, kini tak berdaya di hadapan keluarganya sendiri. Saya berdiri di sana menatap ibu dan anak itu. Hati saya tidak lagi merasakan keinginan untuk menang atau kalah. Hanya ada satu kebenaran yang jelas, segalanya sudah terlanjur terlalu jauh, dan harga yang harus dibayar tidak akan berhenti pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya berbalik, masuk ke kamar mengambil ponsel. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Karena saya mengerti, orang-orang yang memberikan pinjaman pada ibu mertua saya, mereka tidak akan berhenti hanya karena beliau sudah membayar. Dan jika tidak hati-hati, kali ini bukan hanya kehormatan saya yang terancam. Saya memegang ponsel di dalam kamar, menatap layar yang menyala lalu mati. Hati saya tidak lagi sekacau hari-hari sebelumnya, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. Potongan-potongan puzzle telah menyatu, dari utang 100 juta hingga 300 juta yang ditarik, hingga cara ibu mertua dengan tergesa-gesa merekayasa cerita fitnah. Semuanya berpusat pada satu hal, beliau sedang terpojok. Tapi yang membuat saya tidak bisa tenang adalah kalimat yang baru saja beliau ucapkan, bahwa jika tidak membayar, orang-orang itu akan datang mubi keributan dan menyeret seluruh keluarga. Orang-orang seperti itu tidak hanya menggertak, dan juga bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik. Saya kembali ke ruang tamu. Baskara masih duduk di sana, kedua tangannya saling bertaut, mata menatap lantai. Ibu mertua saya duduk diam, punggungnya sedikit membungkuk. Tidak ada lagi aura dominan seperti sebelumnya. Udara di rumah seolah tersedot habis. Begitu berat hingga saya bisa mendengar suara kipas angin di langit-langit berputar. Saya duduk di seberang mereka. Suara saya perlahan tapi jelas. Ibu bilang orang itu akan datang ke rumah. Siapa mereka? Ibu mertua mengangkat kepala. Matanya ragu-ragu sejenak, lalu kembali menunduk. Ibu tidak kenal betul. Mereka hanya mengirim orang untuk menagih. Orang-orangnya kelihatannya tidak baik-baik. Baskara mengangkat kepala, suaranya menegang lagi. Ibu pinjam uang dari siapa tapi tidak kenal orangnya. Beliau diam. Saya mengerti, itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani mengatakannya. Ada hal-hal yang sekali seseorang terlanjur masuk, bahkan dirinya sendiri pun takut untuk menyebut namanya. Saya melanjutkan. Suara saya tetap datar. Ibu sudah bayar berapa? 100 juta sebelumnya, lalu kemarin tambah 300 juta. Beliau berkata, suaranya mengecil. Tapi mereka masih bilang belum cukup. Katanya masih ada bunga. Baskara berdiri, suaranya meninggi. Kenapa belum cukup? Totalnya sudah 400 juta, kan? Ibu juga tidak mengerti. Beliau berkata, kedua tangannya saling meremas. Mereka bilang di kontrak tertulis jelas bunga dihitung harian, kalau telat akan diakumulasikan. Dalam mendengar itu, hati saya semakin dingin. Ini bukan lagi pinjam-meminjam biasa, melainkan sejenis pinjaman berbunga tinggi, bahkan mungkin jebakan. Dan jika benar begitu, masalahnya tidak akan berhenti pada uang. Surat perjanjian pinjamannya mana? Tanya saya. Beliau menggeleng. Ibu tidak pegang. Mereka yang pegang semua.
Saya menatapnya, lalu menoleh ke Baskara. Saya melihat di mata suami saya bukan lagi kemarahan, melainkan kepanikan yang mulai membesar. Dia tidak terbiasa dengan masalah seperti ini. Sementara saya, di dalam hati sudah mulai merangkai semuanya dengan cara saya sendiri. Menurutku masalah ini harus dilaporkan ke polisi, kata saya. Baskara menoleh ke arah saya, suaranya melemah. Kalau lapor, nanti ibu akan diinterogasi, semua orang akan tahu. Saya memotongnya, bukan karena ingin berdebat, tapi karena tidak ada waktu lagi untuk berputar-putar. Kalau tidak lapor, mereka akan tetap datang. Saat itu, bukan lagi hanya soal malu, tapi soal keselamatan seluruh keluarga. Kalimat saya membuat keduanya terdiam. Saya tahu bagi orang seperti ibu mertua saya, gengsi terkadang lebih penting dari keselamatan. Tapi saya juga tahu, jika tidak ada yang menariknya keluar dari pemikiran itu, segalanya akan semakin parah. Saya berdiri, masuk ke kamar, mengambil buku catatan saya. Saya membuka halaman yang sudah saya tulis kemarin, meletakkannya di meja. Saya akan jelaskan sekali lagi. Saat ini, saya sudah punya bukti yang menunjukkan saya tidak mengambil uang. Saya bisa menyerahkannya ke polisi kapan saja. Tapi masalah ini bukan lagi hanya masalah saya pribadi. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Kalau ibu tidak menjelaskan semuanya, saya juga tidak bisa membantu ibu. Beliau duduk diam. Saya melihat bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian urung. Akhirnya beliau menghela napas, suaranya lelah. Ibu kenal orang itu di sebuah acara promosi produk kecantikan. Mereka bilang cukup 1 kali perawatan akan jadi lebih mudah. Ibu tidak mau kalah dari teman-teman. Saya mendengarkan tanpa menyela. Beliau melanjutkan, lebih lambat. Awalnya mereka sangat baik. Mengajak ibu melihat-lihat, bicaranya lembut. Mereka bilang kalau tidak cukup uang bisa pinjam, cukup tanda tangan surat saja. Ibu pikir beberapa puluh juta bisa dicicil. Tapi setelah selesai, mereka menunjukkan surat yang menyatakan total biayanya lebih tinggi. Ibu sudah terlanjur tanda tangan, tidak bisa mundur lagi. Baskara mengepalkan tangan tapi tidak berkata apa-apa. Setelah itu mereka mulai menelepon terus-menerus. Beliau berkata, mereka bilang kalau tidak bayar tepat waktu, bunganya akan sangat tinggi. Ibu panik, jadi mengambil uang pensiun untuk membayar sebagian dulu. Tapi semakin dibayar, mereka semakin menuntut lebih. Saya bertanya lagi, apa mereka mengancam? Beliau mengangguk, matanya tidak berani menatap kami. Mereka bilang kalau ibu tidak bayar, mereka akan datang ke rumah, akan memberitahu tetangga, akan membuat seluruh keluarga tidak tenang. Baskara berdiri, berjalan beberapa langkah lalu berbalik, suaranya penuh kekesalan. Kenapa ibu tidak bilang pada kami dari awal? Kenapa ibu menyembunyikannya sampai jadi begini? Ibu takut. Beliau berkata, air mata mulai jatuh. Ibu takut kalian meremehkan ibu, takut kalian tahu ibu berbuat bodoh. Ibu hanya berpikir kalau ada uang untuk dilunasi, semuanya akan selesai. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya selama beberapa hari ini, saya melihat dengan jelas kelemahannya. Bukan kelemahan yang dibuat-buat untuk dikasihani, melainkan kelemahan sejati dari seseorang yang sudah salah langkah. Tapi kenyataan itu tidak membuat saya luluh sepenuhnya. Karena saya tahu di saat putus asa, beliau telah memilih untuk mendorong saya ke jurang sebagai gantinya. Lalu tulisan di internet itu bagaimana? Saya bertanya dengan tenang. Siapa yang mengunggah? Beliau terkejut, matanya tampak panik. Ibu hanya cerita ke Bude Ratih, ibu tidak menyuruh siapapun mengunggahnya. Saya menatapnya sejenak. Saya tidak tahu apakah beliau berkata jujur atau tidak. Tapi saya mengerti cerita ini sudah di luar kendalinya sejak lama. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering, nomor tak dikenal. Saya menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar berat dan dingin. Anda menantunya Ibu Laksmi, kan? Saya menggenggam ponsel lebih erat, berusaha menjaga suara tetap tenang. Anda siapa? Tidak perlu tahu saya siapa. Orang itu berkata, cukup tahu uang yang dia bayar masih belum cukup. Kalau keluarga Anda masih mau tenang, siapkan lagi.
Saya mendengar setiap kata dengan jelas. Saya melirik ke arah Baskara dan ibu mertua, melihat keduanya menatap saya dengan tegang. "Anda mau berapa?" tanya saya. "Kami akan hubungi lagi." Orang itu berkata lalu menutup telepon. Saya menurunkan ponsel, hati saya tidak ragu lagi. Apa yang saya khawatirkan sudah mulai terjadi. Dan kali ini bukan lagi cerita antara 3 orang di dalam keluarga. Saya menatap Baskara lalu ibu mertua. Suara saya melambat tapi tegas. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Kalau kita terus menyembunyikannya, mereka akan semakin menjadi-jadi, dan lain kali mereka tidak akan hanya menelepon. Baskara tidak berkata apa-apa. Ibu mertua saya menunduk, air mata jatuh ke tangannya. Saya tahu sejak saat ini, kami tidak punya pilihan lain selain menghadapi langsung orang-orang di balik semua ini. Dan saya juga tahu, konfrontasi itu tidak akan sesederhana membuktikan siapa yang mencuri uang. Setelah panggilan telepon itu, rumah seakan jatuh ke dalam keheningan yang tak terlukiskan. Tidak ada yang bicara lagi, tetapi semua orang mengerti bahwa apa yang baru saja terjadi bukan lagi urusan internal keluarga. Baskara bersandar di dinding, kedua tangannya menekan dahi. Sementara ibu mertua saya duduk diam, bahunya sedikit bergetar, entah karena takut atau menyesal. Saya memandangi mereka berdua, di dalam hati, tidak ada lagi kemarahan seperti sebelumnya, melainkan sebuah kesadaran yang sangat jernih. Seolah saya baru saja melintasi sebuah batas yang tak bisa kembali. Saya memecah keheningan lebih dulu, suara saya pelan dan mantap. "Saya akan ke kantor polisi sekarang juga." Baskara mengangkat kepala menatap saya, matanya menunjukkan pergulatan. "Kamu yakin? Kalau lapor, masalahnya akan jadi sangat besar." Saya menatap lurus ke matanya, tanpa menghindar. "Masalahnya sudah besar, bukan karena kita mau atau tidak. Kalau kita tidak melangkah lebih dulu, mereka yang akan menyeret kita." Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke arah ibunya. Ibu mertua saya masih menunduk. Bibirnya terkatup rapat seolah sedang berusaha menahan tangis. Sesaat kemudian, beliau berkata sangat pelan, "Terserah kalian, ibu sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Kalimat itu terdengar seperti pasrah. Tetapi saya mengerti itulah saat di mana beliau benar-benar takut. Bukan lagi takut kehilangan muka, melainkan takut pada sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata yang sedang mendekat. Saya tidak menunda lagi. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Pak Bima di kantor polisi, menjelaskan situasi dan isi panggilan telepon barusan. Hanya beberapa menit kemudian, dia menelepon balik, suaranya terdengar jauh lebih serius. "Ibu Kirana, kasus ini bukan lagi sengketa keluarga. Sebaiknya ibu datang langsung untuk memberikan keterangan. Jika perlu, kami akan menugaskan anggota untuk turun tangan." Saya mengangguk, meskipun tahu dia tidak melihatnya. "Saya akan segera ke sana." Saya menoleh ke Baskara. "Mas ikut aku." Dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Sementara ibu mertua saya, beliau tidak berdiri. Saya mengerti beliau belum cukup berani untuk menghadapinya. Tapi saya juga tahu masalah ini tidak bisa tanpa kehadirannya. "Ibu juga ikut," kata Baskara. Suaranya tidak keras tapi memiliki ketegasan yang jarang terdengar. Ibu mertua mengangkat kepala, menatap putranya, lalu menatap saya. Akhirnya beliau berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantunya, saya melihat beliau tidak lagi mempertahankan posisinya sebagai orang yang lebih tinggi. Kami tiba di kantor polisi saat hari sudah menjelang sore. Pak Bima menerima kami di ruang kerjanya. Setelah mendengar saya menceritakan kembali panggilan telepon itu, dia mencatat dengan sangat teliti, lalu bertanya pada ibu mertua saya tentang orang-orang yang memberinya pinjaman, tentang lokasi, dan cara mereka berkomunikasi. Beliau menjawab dengan terbata-bata, terkadang bingung, terkadang diam, tetapi perlahan ceritanya menjadi jelas. Pak Bima bersandar di kursinya, termenung sejenak, lalu berkata, "Kemungkinan besar ini adalah kelompok pinjaman berbunga tinggi yang dikombinasikan dengan penipuan. Mereka menargetkan orang tua, membujuk untuk menggunakan jasa mereka, lalu menjebak dengan kontrak, kemudian menggunakan tekanan untuk memaksa pembayaran. Kasus seperti keluarga ibu bukanlah yang pertama." Baskara mengepalkan tangannya,
Suaranya rendah. Jadi sekarang bagaimana, Pak? Untuk saat ini, keluarga harus bekerja sama dengan polisi, kata Pak Bima. Sama sekali jangan bertemu atau memberikan uang lagi. Jika mereka menghubungi, Ibu Kirana sebaiknya merekamnya. Kami butuh bukti yang konkret. Saya mengangguk. Apa yang dikatakannya tidak berbeda dengan apa yang biasa saya lakukan saat masih bertugas liputan. Tapi kali ini, saya bukan lagi pengamat dari luar, melainkan orang yang berada di tengah cerita. Setelah selesai, kami pulang saat langit sudah mulai gelap. Di perjalanan pulang, tidak ada yang bicara. Suara kendaraan di luar masih bising, tapi di dalam mobil hanya ada keheningan yang panjang. Sampai di rumah, saya menelepon Rina, memintanya untuk menjaga Elang semalam lagi. Saya tidak ingin anak saya berada dalam suasana tegang ini. Rina tidak banyak bertanya, hanya berkata satu kalimat, "Urus saja urusanmu, anakmu aman sama aku." Saya menutup telepon, berdiri sejenak di balkon. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma lembab dari hujan yang akan datang. Saya teringat hari-hari sebelumnya ketika hidup saya hanya berputar di antara pekerjaan dan anak, sederhana dan jelas. Sekarang, segalanya seolah terseret ke dalam pusaran yang tidak saya ciptakan, tapi saya terpaksa masuk ke dalamnya. Baskara keluar dan berdiri di samping saya. Dia tidak menatap saya, hanya berkata pelan, "Aku minta maaf." Saya tidak langsung menoleh. Saya memandang ke jalan di bawah, lalu baru berkata, "Minta maaf untuk apa? Karena aku tidak mempercayaimu," katanya. Suaranya merendah. "Karena aku membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian." Saya diam beberapa detik. Permintaan maaf yang terlambat, tapi bukan berarti tidak berarti. Hanya saja, itu tidak cukup untuk membuat segalanya kembali seperti semula. "Sudah lewat," kata saya. "Yang penting sekarang apa yang akan kita lakukan?" Baskara mengangguk pelan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi saya bisa merasakan dalam keheningannya ada sebuah perubahan. Bukan lagi orang yang berdiri di tengah, melainkan orang yang mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu saya tidak langsung tidur. Saya duduk di depan meja, membuka kembali buku catatan, menambahkan apa yang baru saja terjadi, setiap detail kecil, setiap kronologi, setiap kalimat. Saya tahu dalam kasus seperti ini, terkadang detail yang dianggap tidak penting justru menjadi kuncinya. Sekitar tengah malam, ponsel saya kembali berdering, masih nomor tak dikenal yang tadi sore. Saya menatap layar sejenak lalu menekan tombol jawab. "Sudah dipikirkan." Suara pria itu terdengar. Saya menjaga suara tetap tenang. "Anda mau apa?" "Sederhana saja," katanya. "Siapkan lagi 200 juta. Besok kami akan beritahu lokasinya." Saya melirik ke ponsel lain di atas meja, yang sudah mengaktifkan mode perekam suara sesuai arahan polisi. Kalau saya tidak memberikannya, di ujung telepon hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil. "Maka keluargamu tidak akan tenang, terutama anak kecil itu." Mendengar itu, tangan saya terkepal erat, tapi suara saya tetap datar. "Saya perlu jaminan bahwa setelah ini, semuanya selesai." "Kamu tidak punya hak untuk menawar," katanya. Suaranya menjadi dingin. "Kamu hanya punya hak untuk membayar atau tidak." Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel, menatap ke kehampaan di depan saya. Segalanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan hanya penagihan utang, melainkan sebuah jebakan yang telah disiapkan, dan kami telah masuk ke dalamnya. Tapi kali ini, saya bukan lagi pihak yang pasif. Saya tahu langkah berikutnya adalah berhadapan langsung dengan mereka. Dan saya juga tahu itu akan menjadi konfrontasi yang tidak mudah. Malam itu berlalu sangat lambat. Bukan karena saya tidak bisa tidur, melainkan karena setiap menit dan setiap detik terasa begitu jelas secara aneh. Seolah semua indera menegang untuk menyambut apa yang akan datang. Saya berbaring di samping Baskara, tapi kami berdua tidak tidur. Kami tidak berbicara, hanya ada suara napas yang teratur dalam kegelapan. Sesekali diselingi suara kendaraan dari jalanan. Saya tahu dia juga sedang berpikir, takut, dan menyesal, tetapi ada hal-hal yang meskipun diucapkan atau tidak akan mengubah kenyataan bahwa kami telah melangkah ke dalam situasi yang tidak bisa ditarik kembali. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya.
Saya menyiapkan ponsel, memeriksa kembali mode perekam suara, lalu mengirim pesan pada Pak Bima, memberitahukan bahwa pihak seberang telah menyebutkan angka 200 juta dan kemungkinan akan mengatur pertemuan hari ini. Dia membalas dengan cepat, meminta saya untuk tetap tenang. Jika mereka menelepon lagi, usahakan untuk mengulur waktu dan jangan pernah pergi sendirian. Baskara memperhatikan semua yang saya lakukan. Dia tidak banyak bertanya, hanya berdiri di ambang pintu kamar mengawasi. Ketika saya selesai, dia berkata pelan, "Kalau mereka mengajak bertemu, biar aku ikut denganmu." Saya menggeleng. Tidak selalu lebih baik jika ramai, kita harus mengikuti arahan polisi. Dia diam, lalu mengangguk. Saya tahu dia sedang berusaha untuk mempercayai saya, mempercayai cara saya menangani situasi yang seharusnya dia tangani sejak awal. Sekitar pukul 10 pagi, ponsel saya kembali berdering, masih nomor yang sama. Saya menarik napas, lalu menjawab, "Sudah siap?" Suara pria itu terdengar, masih dengan nada dingin dan singkat. "Saya perlu tahu bertemu di mana." Jawab saya, suara saya datar. "Kafe di tepi kanal di Jalan D2, jam 2 siang. Datang sendiri. Kalau ada orang lain atau ada polisi, kamu tanggung sendiri akibatnya." Saya tidak langsung menjawab, berpura-pura ragu sejenak. "Saya perlu jaminan anak saya aman." Dia tertawa sinis. "Anakmu ada di mana? Kami lebih tahu daripada kamu. Jangan coba-coba menantang kami." Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel, tangan saya terasa sedikit dingin, bukan karena takut, tapi karena saya tahu mereka tidak main-main. Orang seperti itu, jika sudah berani menyebut anak saya, berarti mereka sudah mengamati, sudah mengetahui jadwal kegiatan kami. Hal itu membuat segalanya menjadi jauh lebih serius. Saya langsung menelepon Rina. Ketika dia menjawab, saya berkata singkat, "Hari ini jangan biarkan elang keluar, kunci pintu rapat-rapat. Kalau ada orang asing bertanya, jangan pernah dibuka." Rina diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu tenang saja, ada aku di sini." Saya menutup telepon, menoleh ke Baskara. "Mereka mengajak bertemu jam 2 siang. Aku akan pergi." Baskara mengepalkan tangannya, suaranya merendah. "Aku tidak tenang." "Aku juga tidak," kata saya jujur, "tapi kita tidak punya pilihan lain." Kami segera ke kantor polisi setelah itu. Pak Bima mendengarkan, berpikir sejenak, lalu berkata, "Kemungkinan besar mereka ingin memberikan tekanan langsung, sekaligus menguji reaksi Anda. Kami akan menempatkan anggota untuk mengawasi dari jauh. Anda harus tetap tenang, usahakan untuk memperpanjang percakapan." Saya mengangguk. Dia memberi saya sebuah alat kecil untuk diselipkan di saku baju, yang berfungsi sebagai perekam suara sekaligus pelacak lokasi. "Anggap saja seperti biasa, biarkan kami yang menangani sisanya." Saya memegang alat itu, rasanya seperti kembali ke hari-hari saat saya masih melakukan liputan lapangan. Bedanya, kali ini saya bukan lagi penonton. Menjelang jam 2, saya tiba di kafe. Kafe itu terletak di tepi kanal, tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa meja terisi. Saya memilih tempat duduk yang menghadap keluar agar mudah mengamati. Jantung saya berdetak pelan tapi pasti, tidak lagi terburu-buru seperti hari-hari sebelumnya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria masuk. Dia tidak terlalu tinggi, mengenakan kemeja berwarna gelap, wajahnya biasa saja hingga jika berjalan di jalanan, tidak akan ada yang menyangka dia terlibat dalam urusan seperti ini. Tapi tatapan matanya dingin dan tajam, cukup untuk membuat orang mengerti dia bukan orang sembarangan. Dia menghampiri meja saya, duduk tanpa bertanya. "Sudah siapkan uangnya? Saya perlu tahu lebih jelas," kata saya, menjaga suara tetap datar. "Jumlah sebelumnya sudah 400 juta. Kenapa masih belum cukup?" Dia bersandar di kursi, menatap saya perlahan. "Kamu pikir perawatan kecantikan itu murah? Atau kamu pikir pinjam uang tidak perlu bayar bunga?" "Saya mau lihat kontraknya," kata saya. Dia tersenyum kecil, menggelengkan kepala. "Kamu tidak punya hak untuk meminta." Saya diam beberapa detik, lalu berkata, "Kalau saya bayar, saya mau semuanya selesai. Tidak ada lagi yang berikutnya." Dia menatap saya lebih lama, seolah sedang menilai.
Cara bicaramu cukup cerdas, tapi sayangnya bukan kamu yang memutuskan. Ibu mertuamu yang menandatangani suratnya. Saya tidak bereaksi, hanya bertanya lagi. Siapa orang di balik ini semua? Aruna. Dia tidak langsung menjawab, hanya menyeringai. Kamu terlalu banyak bertanya. Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk ke kafe. Usianya sekitar 50-an, berpakaian elegan, langkahnya percaya diri ketika melihat saya. Dia berhenti sejenak, lalu berjalan lurus ke meja kami. Saya mengenali tatapan matanya. Inilah orang yang saya lihat di acara promosi produk kecantikan yang pernah diceritakan ibu mertua. Kamu menantunya Ibu Laksmi? Tanyanya, suaranya lembut tapi tanpa kehangatan. Saya mengangguk, dia duduk, menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah menilai barang. Kelihatannya tidak begitu buruk. Kenapa membiarkan ibu mertua sampai menderita begitu? Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya hanya berkata, saya ingin menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Dia tersenyum tipis. Semua orang ingin tuntas. Tapi tidak semua orang punya hak untuk itu. Saya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya merasa dengan jelas bahwa saya sedang berhadapan dengan dalang di balik semua ini. Berapa? Dia tidak langsung menjawab. Dia menyesap minumannya, lalu berkata perlahan, 200 juta, hari ini. Setelah itu, kami akan pertimbangkan. Saya tahu kata pertimbangkan itu tidak berarti selesai. Tapi saya juga tahu pertemuan ini bukan untuk negosiasi sungguhan, melainkan untuk mengumpulkan informasi. Saya mengangguk pelan. Saya butuh waktu. Dia menatap saya, tatapannya lebih dalam. Kamu punya waktu 2 hari. Setelah itu, ceritanya akan berbeda. Saya tidak bertanya lagi. Saya berdiri, mengucapkan salam singkat, lalu meninggalkan kafe. Saya tidak menoleh ke belakang, tapi saya tahu mereka masih mengawasi. Keluar dari kafe, saya berjalan cepat menuju jalan besar. Jantung saya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu saya baru saja melangkah lebih jauh ke bagian terdalam dari cerita ini. Dan saya juga tahu, 2 hari ke depan akan menjadi waktu yang menentukan. Saya meninggalkan kafe, berjalan ke jalan raya tetapi tidak langsung pulang. Saya berhenti di sebuah sudut yang tersembunyi, tempat saya bisa mengamati ke belakang tanpa terlalu mencolok. Kebiasaan lama kembali dengan sangat alami, seolah tidak pernah meninggalkan saya. Saya melihat ke cermin kaca sebuah toko di seberang, menggunakan pantulannya untuk mengawasi. Pria tadi masih duduk di dalam kafe, sementara wanita itu sudah berdiri, mengatakan sesuatu, lalu berbalik menuju area parkir. Saya tidak mengikutinya. Saya tahu jika ingin menangkap mereka, saya tidak bisa bertindak gegabah. Yang saya butuhkan adalah informasi, bukan tindakan nekat. Saya langsung menuju titik pertemuan yang telah ditentukan oleh Pak Bima sebelumnya. Sebuah mobil berwarna abu-abu terparkir di ujung jalan. Ketika saya mendekat, pintu mobil terbuka. Pak Bima duduk di dalam bersama seorang lagi yang berpakaian sipil. Saya masuk ke kursi belakang, mengembuskan napas panjang yang baru saya sadari telah saya tahan sejak tadi. Ibu baik-baik saja? Tanya Pak Bima. Saya mengangguk, menyerahkan kembali alat perekam. Mereka tidak banyak bicara, tapi ada seorang wanita yang ikut. Saya rasa dialah dalangnya. Pak Bima menerima alat itu dan memberikannya pada rekannya untuk diperiksa. Dia menanyakan beberapa detail lagi tentang pertemuan itu. Saya menceritakan semuanya, dari cara mereka berbicara, tatapan mata, hingga kata-kata yang mereka gunakan. Ketika saya menyebutkan angka 200 juta dan batas waktu 2 hari, dia mengangguk seolah sudah menduganya. Ini cara mereka memberikan tekanan. Katanya, mereka tidak butuh uangnya hari ini, mereka butuh mengendalikan psikologi peminjam. Ketika orang sudah takut, mereka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan uang dan semakin terjerat. Saya duduk diam mendengarkan. Hati saya terasa dingin. Saya mengerti, jika tidak ada intervensi, ibu mertua saya mungkin akan terus mencari uang dengan segala cara dan mungkin kali ini bukan hanya 300 juta. Kami akan mengajukan surat perintah untuk mengawasi kelompok ini. Pak Bima melanjutkan, tapi butuh sedikit waktu. Selama itu, Ibu harus tetap menjaga komunikasi dengan mereka.
Jangan sampai terputus. Saya mengangguk. Saya mengerti. Saya tiba di rumah saat langit sudah mulai gelap. Baskara duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Hanya ada cahaya dari luar yang masuk. Dia mengangkat kepala ketika melihat saya. Matanya cemas. "Kamu tidak apa-apa?" "Sementara aman," kata saya sambil meletakkan tas. "Mereka mau 200 juta dalam 2 hari. Baskara diam beberapa detik, lalu bertanya, "Apa kita punya cukup uang?" Saya menatapnya, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin saya akan memikirkan cara mencari uang. Tapi sekarang saya mengerti, ini bukan masalah uang. Sekalipun kami memberikannya, mereka tidak akan berhenti. Saya berkata, "Ini bukan transaksi, ini jebakan." Baskara menunduk, dia tidak membantah. Mungkin setelah semua yang terjadi, dia mulai melihat lebih jelas. Ibu mertua saya keluar dari kamar, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Beliau menatap saya lalu bertanya pelan, "Apa kata mereka?" "Minta tambah 200 juta. Jawab saya. Beliau terdiam, lalu duduk di sofa, kedua tangannya gemetar. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Tidak ada lagi rasa ingin menyalahkan. Karena saat ini yang penting bukan siapa yang salah, tapi bagaimana cara keluar dari masalah ini. Saya sudah bekerja sama dengan polisi. Kata saya, mereka akan mengawasi kelompok ini, tapi ibu harus kooperatif. Jangan menyembunyikan apapun lagi. Beliau mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Kali ini saya tidak memalingkan muka. Saya menatap lurus ke arahnya agar beliau mengerti bahwa saya serius. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Malam itu, kami makan malam dalam keheningan. Tidak ada yang bicara, tapi suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi konfrontasi seperti hari-hari sebelumnya, melainkan kelelahan bersama, seperti orang-orang yang baru saja melewati badai tapi belum tahu apa yang menanti di depan. Setelah makan, saya masuk ke kamar dan membuka kembali buku catatan. Saya menambahkan apa yang terjadi hari ini, lalu berhenti pada baris, wanita, peran utama. Saya teringat tatapan matanya, caranya menatap saya, tidak terburu-buru, tidak tegang. Itu bukan tatapan penagih utang biasa, melainkan tatapan orang yang terbiasa mengendalikan situasi. Hal itu membuat saya berpikir, di belakangnya mungkin ada lapisan lain, sebuah jaringan yang lebih besar. Sekitar pukul 10 malam, ponsel saya kembali berdering. Saya melihat nomornya, masih dari mereka. Saya menjawab dan mengaktifkan perekam. "Sudah dipikirkan?" Suara pria itu terdengar. "Saya butuh lebih banyak waktu," kata saya. "Kamu tidak punya banyak waktu," jawabnya. 2 hari itu sudah lebih dari cukup. Saya perlu jaminan bahwa setelah saya bayar, semuanya selesai. Saya mengulangi apa yang saya katakan di kafe sebagai cara untuk mengulur waktu. Dia tertawa kecil. "Kamu sudah menanyakan ini untuk kedua kalinya. Tapi baiklah, saya katakan terus terang, kalau kamu kooperatif, kami tidak akan mempersulit." Saya diam sejenak, lalu bertanya, "Siapa wanita yang tadi siang?" Di ujung telepon hening sejenak, lalu suaranya menjadi lebih dingin. "Kamu tidak perlu tahu. Saya perlu tahu dengan siapa saya berurusan," kata saya. Dia tidak menjawab, hanya berkata satu kalimat. "Sebaiknya kamu urus uangnya, jangan banyak tanya." Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel, menatap ke kehampaan. Kecurigaan saya semakin jelas. Mereka tidak mau identitasnya terungkap, yang berarti mereka punya sesuatu untuk disembunyikan. Saya segera mengirim pesan pada Pak Bima, melampirkan rekaman suara. Sesaat kemudian, dia membalas, "Bagus, terus jaga komunikasi. Kami sedang melakukan langkah-langkah yang diperlukan." Saya mematikan ponsel, bersandar di kursi. Di luar jendela, kota masih terang benderang seolah tidak ada apa-apa. Tapi di dalam hati, saya tahu segalanya sedang bergerak mendekati titik yang tak bisa kembali. Dan kali ini, saya bukan lagi orang yang terseret arus. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Bukan karena ada pekerjaan mendesak, tapi karena
Ada dorongan dari dalam hati yang membuat saya tidak bisa diam. Saya melangkah ke balkon, memandang jalanan di bawah. Semuanya berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak ke sekolah. Kedai kopi di ujung gang sudah buka, suara sepeda motor dan percakapan terdengar teratur. Tapi saya tahu, bagi keluarga saya, 2 hari ini tidak akan biasa saja. Baskara masih tidur di kamar. Beberapa hari ini dia tampak sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Saya memandangnya sejenak, lalu berbalik. Ada hal-hal yang meskipun sudah saling memahami, tetap membutuhkan waktu untuk pulih. Saya tidak ingin memaksanya untuk segera berubah. Cukup dia tidak lagi membelakangi saya. Itu sudah cukup. Saya memeriksa kembali pesan dari Pak Bima. Semalam dia mengirim pesan lagi, mengingatkan saya jika mereka mengajak bertemu lagi, saya harus segera melapor agar bisa disiapkan pengamanan. Saya membacanya berulang kali, mengingat setiap detail. Saya tahu kesempatan untuk mengakhiri ini semakin dekat, tapi ini juga saat yang paling berbahaya. Sekitar pukul 9 pagi, ponsel saya berdering. Kali ini bukan nomor asing, melainkan Rina. Saya mengangkatnya. Suaranya terdengar agak tergesa-gesa. Kirana, tadi pagi ada 2 orang asing berdiri di bawah apartemenku, menanyakan tentang rumahmu. Aku tidak turun, hanya melihat dari jendela. Kelihatannya bukan orang baik-baik. Saya menggenggam ponsel lebih erat. Apa mereka melakukan hal lain? Tidak, hanya berdiri sebentar lalu pergi, jawab Rina. Tapi firasatku tidak enak, kamu hati-hati. Aku tahu, tolong jaga elang di dalam rumah, jangan biarkan dia keluar, kata saya, lalu menutup telepon. Saya berdiri diam sejenak. Apa yang saya khawatirkan mulai terjadi. Mereka tidak hanya menelepon, tapi sudah mulai mengintai. Itu artinya mereka mulai kehilangan kesabaran. Saya segera menelepon Pak Bima, menceritakan apa yang baru saja Rina katakan. Setelah mendengar, suaranya menjadi lebih berat. Ibu Kirana, kemungkinan mereka mulai memberikan tekanan langsung. Ibu harus sangat berhati-hati. Hari ini jika mereka menghubungi, usahakan untuk mengulur waktu lebih lama, jangan menyetujui apapun. Saya mengangguk meskipun dia tidak melihat. Saya mengerti. Menjelang siang, Baskara bangun. Dia keluar ke ruang tamu, menatap saya sejenak, lalu bertanya, ada apa? Saya menceritakan laporan dari Rina. Wajahnya langsung menegang. Berani-beraninya mereka datang ke sana. Hanya berdiri di bawah, kata saya. Tapi itu sudah cukup. Baskara berjalan mondar-mandir di ruangan, tangannya mengepal lalu mengendur, seolah berusaha menahan diri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh anak kita. Saya menatapnya, suara saya lebih lembut, aku juga. Makanya kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Dia berhenti, menatap saya, lalu mengangguk. Saya melihat di matanya ada sebuah keteguhan yang belum pernah saya lihat sejelas ini sebelumnya. Mungkin ketika menyangkut anak, seseorang baru benar-benar sadar. Tepat pukul 2 siang, ponsel saya kembali berdering, masih nomor yang sama. Saya menekan tombol jawab dan mengaktifkan perekam. Sudah siap. Suara pria itu terdengar. Kali ini lebih ketus. Saya sedang mencari uang, kata saya. Saya butuh waktu lebih. Kamu sedang menguji kesabaran kami. Jawabnya dingin. Hari ini harus ada jawaban. Saya bisa bayar, tapi saya perlu jaminan. Kata saya, menjaga ritme bicara tetap lambat untuk mengulur waktu. Kamu terlalu banyak bicara, dia memotong. Jam 3 sore, di kafe yang sama. Kali ini kalau kamu tidak bawa uang, jangan salahkan kami. Saya diam sejenak, lalu berkata, saya akan datang. Panggilan berakhir. Saya melihat jam, ada lebih dari 1 jam untuk bersiap. Saya segera mengirim pesan pada Pak Bima. Beberapa menit kemudian, dia menelepon balik, suaranya jelas, kami akan menempatkan anggota di sekitar lokasi. Ibu datang saja seperti biasa. Begitu ada sinyal, kami akan turun tangan. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti. Baskara berdiri di samping, mendengar seluruh percakapan. Dia langsung berkata, aku ikut denganmu. Saya menatapnya, menggeleng. Tidak, aku harus pergi sendiri sesuai permintaan mereka. Kamu di rumah,
jaga komunikasi dengan polisi. Dia tidak langsung setuju, tapi akhirnya mengangguk. Sebelum saya pergi, dia menggenggam tangan saya, meremasnya pelan. Hati-hati. Saya mengangguk, lalu menarik tangan saya. Bukan karena dingin, tapi karena saya perlu menjaga konsentrasi. Saya tiba di kafe tepat waktu. Suasananya masih sama seperti kemarin, sepi. Saya duduk di tempat yang sama, jantung saya berdetak teratur. Saya tahu saya tidak boleh menunjukkan tanda-tanda apapun. Sekitar 5 menit kemudian, pria kemarin masuk. Kali ini dia tidak langsung duduk, melainkan berdiri menatap saya sejenak, seolah memeriksa apakah ada yang aneh. Baru kemudian dia duduk. Uangnya mana? Tanyanya langsung. Saya butuh waktu lebih, kata saya. Dia tertawa dingin. Kamu pikir kami ini bank? Saya tidak punya uang tunai 200 juta, jawab saya. Saya perlu mencarinya. Dia menatap saya tajam, matanya menyipit. Kamu sedang mengulur waktu. Saya tidak membantah, juga tidak membenarkan. Saya hanya diam. Tepat pada saat itu, wanita kemarin masuk. Dia mendekati meja, tidak langsung duduk, melainkan berdiri di belakang pria itu, menatap saya. Kamu mau mengulur waktu sampai kapan? Tanyanya. Saya butuh kepastian, kata saya. Dia tersenyum sinis. Kamu masih belum mengerti posisimu? Saya menatap lurus ke arahnya. Saya mengerti betul. Tapi saya juga tahu, kalau saya tidak bayar, kalian juga tidak akan mudah mendapatkan apa-apa lagi. Kalimat itu membuatnya sedikit terdiam. Saya tahu saya telah menyentuh titik yang tidak ingin mereka sebutkan. Suasana di kafe menegang. Saya bisa merasakan tatapan tajam mereka. Tapi saya tidak menunduk, dan tepat pada saat itu, dari luar pintu, beberapa pengunjung masuk. Tapi dari cara mereka bergerak, cara mereka melihat sekeliling, saya langsung tahu, polisi. Hanya dalam beberapa detik, semuanya terjadi sangat cepat. Pria itu berdiri, hendak berbalik, tapi sudah ditahan. Wanita itu juga dicegat di tempat. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya gerakan yang rapi dan tegas. Saya duduk diam menyaksikan pemandangan itu. Hati saya tidak meledak dengan emosi seperti yang saya bayangkan. Bukan karena saya dingin, tapi karena setelah semua ini hanyalah satu langkah dalam keseluruhan proses. Pak Bima masuk, menatap saya dan mengangguk pelan. Sudah beres. Saya berdiri, melangkah keluar. Sinar matahari sore terasa hangat tapi tidak menyilaukan. Saya menarik napas dalam-dalam. Semuanya belum berakhir, tapi setidaknya simpul terbesar sudah mulai terurai. Dan saya tahu, sisa perjalanannya bukan lagi tentang melarikan diri, melainkan tentang menghadapi. Saya berdiri di luar kafe sejenak setelah semuanya terkendali. Orang-orang yang barusan duduk di hadapan saya dengan kata-kata dingin kini telah dibawa masuk ke dalam mobil. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga jika tidak mengalaminya langsung, mungkin saya tidak akan percaya. Tapi yang menarik perhatian saya bukanlah adegan penangkapan itu, melainkan perasaan di dalam hati saya saat itu. Tidak ada rasa puas, juga bukan kelegaan total, melainkan sebuah kekosongan yang hening, seperti ketika badai baru saja berlalu, meninggalkan puing-puing yang belum sempat dibersihkan. Pak Bima keluar, berhenti di samping saya. Dia tidak banyak bicara, hanya bertanya satu kalimat, "Ibu mau ikut dengan kami?" Perlu melengkapi beberapa prosedur. Saya mengangguk. Saya tahu tugas saya belum selesai. Apa yang terjadi hari ini barulah permulaan. Agar segalanya benar-benar selesai, dibutuhkan kesaksian, berkas, dan bukti yang cukup agar tidak ada yang bisa membalikkannya lagi. Di dalam mobil, saya duduk di belakang, memandang keluar jendela. Kota masih seperti biasa. Orang-orang di jalan tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sebuah kafe kecil. Saya tiba-tiba berpikir, betapapun besar gejolak dalam hidup seseorang, bagi orang lain itu hanyalah hari biasa. Dan mungkin karena itulah, setiap orang harus melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk kita. Tiba di kantor polisi, saya dipersilakan masuk ke ruang kerja. Pak Bima memberikan saya setumpuk kertas, meminta saya untuk menuliskan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, sedetail mungkin. Saya duduk, mengambil pulpen, dan mulai menulis. Baris demi baris kata muncul,
Dari saat ibu mertua kehilangan uang hingga saya difitnah. Lalu panggilan telepon, pertemuan-pertemuan. Ada bagian di mana saya harus berhenti sejenak untuk mengingat dengan tepat. Ada bagian yang saya tulis dengan lancar seolah masih terjadi di depan mata. Setelah selesai, saya menandatanganinya dan memberikannya kembali pada Pak Bima. Dia memeriksanya sekilas, lalu mengangguk. Sangat jelas. Apa yang ibu berikan akan mempercepat proses penyelidikan. Saya bertanya, wanita yang tadi itu, siapa dia? Pak Bima menatap saya, lalu berkata perlahan, identifikasi awal menunjukkan dialah yang mengorganisir kegiatan ini. Di bawahnya ada beberapa orang lain yang bertugas mencari klien, menagih uang, dan memberikan tekanan. Orang-orang seperti ibu mertua Anda adalah target yang mereka incar. Saya mendengarkan dalam diam. Meskipun sudah menduganya, tapi saat mendengar konfirmasi itu, saya tetap merasa dingin. Kami akan memperluas penyelidikan. Lanjutnya, bukan hanya kasus keluarga ibu, mungkin masih ada banyak korban lain. Saya mengangguk. Dalam hati saya terlintas pikiran tentang orang-orang lain yang seperti ibu mertua saya. Orang-orang yang karena sesaat kelemahan hati, karena sedikit gengsi, jatuh ke dalam jebakan. Dan untuk menutupinya, mereka malah melukai orang-orang terdekat di samping mereka. Saya meninggalkan kantor polisi saat hari sudah gelap. Baskara sudah menunggu di luar. Saat melihat saya, dia berjalan cepat mendekat. Bagaimana, Kirana? Aman, kata saya. Mereka sudah ditahan, tapi masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Baskara menghela napas panjang seolah melepaskan sebagian beban. Kami pulang bersama. Kali ini di perjalanan tidak ada lagi keheningan yang berat seperti sebelumnya. Meskipun tidak banyak bicara, di antara kami sudah ada pemahaman yang lebih dalam, yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Sampai di rumah, ibu mertua saya sedang duduk di ruang tamu. Beliau menatap kami, matanya tidak lagi tegang seperti sebelumnya, melainkan penuh penantian. Ketika saya masuk, beliau berdiri dan bertanya pelan, "Bagaimana, Nak?" Saya menatapnya, lalu menjawab, "Mereka sudah ditangkap. Polisi sedang menyelidiki." Beliau berdiri terpaku beberapa detik, lalu duduk kembali, kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Saya melihat bahunya sedikit bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan seperti sesuatu yang runtuh setelah menahannya terlalu lama. Baskara duduk di sampingnya, suaranya melambat. "Bu, mulai sekarang kalau ada apa-apa, Ibu harus bicara terus terang, jangan disembunyikan lagi." Beliau mengangguk tanpa bicara. Sesaat kemudian, beliau mengangkat kepala menatap saya. Tatapan matanya tidak lagi tajam, juga tidak lagi waspada, melainkan rasa canggung yang sangat jelas. "Kirana, Asala, soal kejadian beberapa hari ini, Ibu." Beliau tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi saya mengerti. Saya tidak langsung menjawab, saya menatapnya. Teringat semua yang telah terjadi beberapa hari terakhir. Kata-katanya, tatapan matanya. Ada luka yang tidak bisa sembuh seketika hanya dengan permintaan maaf. Tapi saya juga tahu, jika terus menyimpannya hanya akan membuat segalanya semakin berat. "Mulai sekarang, Ibu jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi," kata saya. Suara saya tidak lembut, tapi juga tidak lagi sedingin sebelumnya. Beliau mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Baskara menatap saya, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Malam itu saya masuk ke kamar lebih awal. Saya membuka ponsel, unggahan di internet tentang saya masih ada, tapi tidak ada lagi komentar baru. Saya tahu setelah polisi turun tangan, hal-hal seperti itu akan perlahan mereda. Tapi yang lebih penting adalah saya tidak lagi harus bersembunyi. Saya berbaring, menatap langit-langit kamar. Hari-hari terakhir terasa seperti film yang panjang. Dan baru sekarang saya bisa berhenti sejenak untuk melihatnya kembali. Saya telah kehilangan kepercayaan pada suami saya dalam sekejap. Telah didorong ke jalan buntu oleh keluarga sendiri. Tapi dari situlah saya lebih mengerti siapa diri saya. Apa yang bisa saya lakukan. Ada hal-hal yang jika tidak dialami, seseorang tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirinya. Saya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasa bisa tidur nyenyak. Tapi saya juga tahu, cerita ini belum sepenuhnya berakhir.
Bagian yang tersisa bukan lagi konfrontasi dengan orang luar, melainkan menghadapi keluarga saya sendiri dengan retakan-retakan yang telah terbuka. Hari-hari berikutnya, rumah kami perlahan kembali ke ritme normal, seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah, melangkah dengan hati-hati untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan. Pagi harinya, saya membawa Elang pulang. Anak itu berlari-lari kecil di seluruh ruangan. Suara tawanya menggema di ruang yang sudah terlalu lama sunyi, membuat hati saya terasa lebih tenang. Ada hal-hal kecil yang baru terasa sangat berharga setelah sempat hilang. Baskara kembali bekerja setelah beberapa hari izin. Sebelum berangkat, dia sering berhenti di pintu, menatap saya dan Elang lebih lama dari biasanya, seolah ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Dia tidak banyak bicara, tapi caranya tinggal lebih lama sedikit. Caranya berinisiatif menanyakan saya sudah makan atau belum, cukup untuk membuat saya mengerti dia sedang berusaha memperbaiki apa yang telah retak. Sementara ibu mertua saya, beliau hampir berubah total. Beliau menjadi lebih pendiam, lebih jarang keluar, dan tidak lagi mengomentari hal-hal kecil di rumah seperti dulu. Saat makan, beliau makan dalam diam, sesekali menyuapkan lauk untuk cucunya, lalu kembali menunduk. Saya tahu beliau sedang menarik diri, bukan karena dipaksa, tapi karena ada kekosongan di hatinya yang belum terisi. Suatu sore, saat saya sedang menjemur pakaian di balkon, beliau keluar dan berdiri di samping saya. Angin berhembus pelan membuat jemuran melambai-lambai. Beliau tidak langsung menatap saya, melainkan memandang ke jalan di bawah untuk waktu yang lama, lalu baru bersuara, sangat pelan. "Beberapa hari ini kamu pasti lelah sekali." Saya berhenti, menoleh ke arahnya. Kalimat itu bukan permintaan maaf langsung. Tapi saya mengerti bagi beliau, bisa mengucapkannya saja sudah merupakan langkah yang sangat besar. "Biasa saja kok, Bu," jawab saya. Saya tidak menambahkan apa-apa lagi. Ada hal-hal yang jika dipaksakan akan terasa canggung. Beliau diam sejenak, lalu melanjutkan. "Ibu sudah banyak berpikir. Ibu salah." Kali ini beliau mengatakannya terus terang, tidak berbelit-belit. Saya menatapnya. Melihat dengan jelas di matanya tidak ada lagi keangkuhan yang dipaksakan seperti dulu, melainkan sebuah pengakuan yang tulus. "Ibu seharusnya tidak melakukan itu padamu." Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. "Bagaimanapun juga, kamu adalah bagian dari keluarga ini." Saya tidak langsung menjawab. Saya menatapnya. Teringat semua yang telah terjadi. Ada saat-saat di mana saya berpikir tidak akan pernah bisa berbicara normal lagi dengannya. Tapi saat ini, ketika beliau berdiri di hadapan saya bukan lagi sebagai penindas melainkan sebagai orang yang mengakui kesalahan, saya tiba-tiba merasa hati saya tidak lagi sekaku sebelumnya. "Sudah lewat," kata saya perlahan. "Yang penting bagaimana kita hidup ke depannya." Beliau mengangguk, air mata mengalir. Beliau tidak menyekanya, hanya membiarkannya jatuh. Malam itu, kami makan malam bersama. Tidak ada yang mengungkit cerita lama, tapi suasananya sudah berbeda. Baskara lebih aktif berbicara, menanyakan pekerjaan saya, menanyakan kesehatan ibunya. Saya melihat ibu dan anak itu, masih ada jarak di antara mereka, tapi setidaknya mereka sedang berusaha menyambungkannya kembali. Setelah makan, saya masuk ke kamar dan membuka laptop. Saya kembali ke grup online Tempo Hari. Unggahan tentang saya masih ada, tapi kolom komentarnya sudah ditutup. Beberapa orang mulai meninggalkan permintaan maaf setelah informasi resmi dari polisi dirilis. Saya membacanya sekilas, lalu menutupnya. Saya tidak butuh permintaan maaf dari orang yang tidak saya kenal. Apa yang saya butuhkan, sudah saya dapatkan kembali dengan usaha saya sendiri. Ponsel saya berdering. Itu dari Pak Bima. Saya mengangkatnya. "Ibu Kirana, kami sudah selesai mengambil keterangan awal," katanya. Wanita yang waktu itu sudah mengakui perbuatannya melakukan penipuan dan pinjaman berbunga tinggi. Penyelidikan akan terus dikembangkan, tapi pada dasarnya kasusnya sudah jelas. Saya menghela napas lega. "Terima kasih, Pak." "Sama-sama," katanya. "Ibu juga sudah sangat membantu. Jika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan hubungi." Saya menutup telepon, duduk diam sejenak. Urusan di luar hampir selesai. Tapi di dalam hati,
Saya tahu bagian terpentingnya bukanlah penangkapan mereka, melainkan apa yang tersisa di dalam keluarga ini. Saya menoleh ke tempat tidur di mana Elang sedang tidur lelap. Wajahnya begitu damai, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Saya tiba-tiba berpikir, jika saya tidak tegar, jika saya memilih untuk diam hari itu, mungkin anak saya akan tumbuh dalam cerita yang sama sekali berbeda. Cerita di mana ibunya dicap dengan sebutan yang tidak semestinya. Saya mematikan lampu, berbaring. Di luar, suara kendaraan masih terdengar, kota tidak pernah tidur. Tapi di dalam kamar kecil ini, saya merasakan ketenangan yang langka. Saya tahu besok akan menjadi hari biasa lagi. Saya akan kembali bekerja, merawat anak, memasak. Kegiatan-kegiatan sederhana yang dulu saya anggap biasa, kini terasa begitu berharga. Dan saya juga tahu, retakan di dalam keluarga tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi jika setiap orang tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus melihat ke belakang, retakan itu bisa ditambal, meskipun tidak sempurna, tapi cukup untuk tidak meruntuhkan segalanya. Saya memejamkan mata. Kali ini tidur datang lebih mudah. Tapi saya masih punya satu hal yang harus dilakukan, satu hal untuk menutup cerita ini dengan tuntas, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk semua yang telah terseret ke dalamnya. Hari-hari berikutnya, segalanya perlahan kembali ke jalurnya, tapi bukan lagi jalur yang sama. Rasanya seperti jalan yang baru saja ditambal setelah longsor. Masih bisa dilewati, tapi siapapun yang melintasinya tahu bahwa di bawahnya pernah ada jurang yang dalam. Saya kembali bekerja, menerima beberapa kontrak penulisan konten baru untuk mengganti waktu yang hilang. Saat duduk di depan komputer, mengetik baris demi baris kata, saya sadar saya menjadi lebih tenang, tidak lagi terburu-buru atau mudah terbawa emosi. Mungkin setelah melalui semua itu, seseorang secara alami belajar untuk mengendalikan diri. Baskara juga berubah dengan caranya sendiri. Dia pulang lebih awal, berinisiatif membantu saya merawat anak, bahkan terkadang memasak hidangan sederhana di dapur. Hal-hal yang dulu jarang dia perhatikan, kini dilakukannya dengan alami, tanpa perlu saya ingatkan. Suatu hari, saat saya sedang bekerja, saya melihatnya duduk di lantai bermain dengan Elang. Dia tertawa, tawa yang pelan tapi hangat. Saya memandangi pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam hati saya merasakan sesuatu perlahan sedang tersambung kembali, pelan, tapi nyata. Sementara ibu mertua saya, beliau hampir hidup dalam keheningan di rumah ini. Beliau tidak lagi aktif di grup percakapan keluarga, tidak lagi membicarakan hal-hal yang bersifat pamer seperti dulu. Seringkali di sore hari, saya melihatnya duduk sendirian di balkon, memandang jalanan untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang dipikirkannya, tapi saya yakin itu bukan pikiran yang menyenangkan. Suatu hari, beliau memanggil saya ke kamarnya, suaranya pelan, sangat berbeda dari sebelumnya. Kirana, duduklah. Ada yang ingin ibu bicarakan. Saya masuk, duduk di kursi di seberangnya. Beliau mengeluarkan sebuah buku tabungan lama dan meletakkannya di meja. Ini sisa simpanan ibu. Tidak banyak, tapi ibu ingin kamu yang pegang. Saya melihat buku itu, lalu menatapnya. Ibu simpan saja, saya tidak perlu. Beliau menggeleng. Ibu sudah tidak cukup waras untuk menyimpannya. Ibu sudah salah sekali, ibu tidak mau salah lagi. Kamu pegang ini, anggap saja sebagai tanda ibu percaya padamu. Kalimat itu membuat saya terdiam beberapa detik. Kepercayaan, sesuatu yang pernah beliau injak-injak dengan mudah, kini diserahkan kembali ke tangan saya. Saya tidak tahu bagaimana harus menerimanya. Terserah ibu. Ibu, kata saya, suara saya tidak terlalu lembut tapi juga tidak lagi berjarak. Beliau mengangguk seolah sudah siap dengan jawaban itu. Lalu beliau melanjutkan, ibu sudah memberikan keterangan tambahan di kantor polisi. Mereka bertanya banyak hal. Ibu sudah ceritakan semuanya. Ibu tidak mau menyembunyikan apapun lagi. Saya menatapnya. Kali ini tidak ada lagi keraguan di hati saya. Saya tahu ketika seseorang berani menghadapi kesalahannya, setidaknya dia sudah melangkah separuh jalan. Hari-hari berikutnya, informasi tentang kasus ini mulai dipublikasikan secara resmi. Kelompok pinjaman berbunga tinggi dan penipuan itu dituntut. Banyak korban lain juga mulai angkat bicara. Ada yang menelepon saya untuk menanyakan detail.
Ada yang hanya mengirim pesan ucapan terima kasih. Saya tidak membalas semuanya, tapi setiap kali membaca pesan-pesan itu, saya merasa cerita saya bukan lagi hanya milik saya pribadi. Suatu pagi, saya membawa Elang ke taman dekat rumah. Langit cerah, matahari bersinar lembut. Anak-anak berlarian di atas rumput, tawa mereka menggema. Elang menggandeng tangan saya, menarik saya mengikuti langkah-langkah kecilnya. Saya membungkuk menopangnya, hati saya terasa ringan. Baskara berdiri di belakang, memperhatikan kami berdua. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Momen itu sangat biasa, tapi bagi saya, itu lebih berharga dari banyak hal yang pernah hilang. Di perjalanan pulang, Baskara berjalan di samping saya, suaranya merendah. Kirana, aku tahu ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kita memulainya lagi dari sekarang. Saya tidak langsung menatapnya. Saya memandang jalan di depan, lalu berkata, tidak ada yang bisa kembali, tapi kita bisa terus berjalan ke depan. Dia mengangguk, tidak perlu kata-kata lagi. Malam itu, kami makan malam bersama. Ibu mertua saya mengambil sepotong ikan untuk Elang, lalu menoleh ke saya. Makanlah lagi, nak. Kalimat sederhana. Tapi itu adalah pertama kalinya setelah semua ini, beliau berbicara pada saya seperti anggota keluarga, bukan sebagai lawan. Saya menerima ikan itu, tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Setelah makan malam, saya membereskan semuanya lalu masuk ke kamar. Saya membuka kembali buku catatan saya. Halaman pertama tempat saya mencatat kejadian itu masih ada. Saya membacanya lagi dari awal, setiap baris, setiap detail. Ada bagian yang membuat saya teringat rasa sesak di tenggorokan. Ada bagian yang membuat saya sadar saya lebih tenang dari yang saya kira. Saya menutup buku itu, menyimpannya di laci. Ada cerita-cerita yang tidak perlu dibawa selamanya, cukup pelajarannya saja yang disimpan. Saya menoleh ke Elang yang sedang tidur nyenyak, memeluk boneka beruang kecilnya. Saya mendekat, menyelimutinya, lalu duduk di samping tempat tidur. Saya tiba-tiba berpikir, jika suatu hari nanti dia besar dan bertanya tentang hari-hari ini, apa yang akan saya ceritakan? Mungkin saya tidak akan menceritakan semuanya. Saya hanya akan bilang, pernah sekali ibunya disalahpahami, didorong ke dalam kesulitan, tapi ibunya tidak memilih untuk diam. Dan pada saat itulah, ibunya mengerti bahwa keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada kesalahan, melainkan tempat di mana orang bisa memperbaiki kesalahan jika mereka masih menginginkannya. Saya mematikan lampu, berbaring. Di luar, kota masih terang, tapi di dalam kamar semuanya sunyi. Saya tidak lagi merasa cemas seperti sebelumnya, tidak lagi tegang seperti hari-hari awal. Para pembaca yang budiman, cerita ini telah berakhir. Bukan dengan akhir yang sempurna, melainkan dengan kebenaran yang jelas dan orang-orang yang telah berubah. Dan terkadang, itu sudah cukup. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memaksa kita melihat diri kita sendiri di cermin yang tidak bisa dihindari. Setelah semua yang terjadi, saya menyadari bahwa hal yang paling menyakitkan bukanlah difitnah, juga bukan dilukai oleh kerabat, melainkan saat di mana saya harus bertanya pada diri sendiri, jika dihadapkan pada pilihan yang sama, apakah saya cukup waras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Manusia terkadang tidak jatuh karena kemiskinan atau kekurangan, melainkan tergelincir hanya karena sedikit gengsi, sedikit keinginan untuk terlihat lebih baik dari orang lain di mata masyarakat. Hanya satu langkah yang salah, jika tidak segera dihentikan, bisa menyeret banyak konsekuensi, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Hal yang membuat saya paling banyak berpikir bukanlah kesalahan ibu mertua saya, melainkan bagaimana sebuah kesalahan kecil di awal, jika tidak dihadapi dengan benar, bisa berubah menjadi serangkaian pilihan salah yang berkelanjutan. Saya juga mengerti bahwa dalam keluarga, kepercayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang perlu dijaga setiap hari. Hanya satu kali keraguan, satu kali berpaling, sudah cukup untuk meretakkan hal-hal yang tampaknya paling kokoh. Tapi sebaliknya, jika seseorang cukup berani untuk mengakui kesalahan, cukup sabar untuk memperbaikinya, maka retakan itu, meskipun tidak bisa hilang sepenuhnya,
bisa menjadi penghubung yang membuat orang saling memahami lebih dalam. Dan bagi diri saya sendiri, pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari cerita ini bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang ketenangan. Ketenangan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, ketenangan untuk tidak terseret emosi, dan ketenangan untuk memilih menghadapi daripada menghindar. Karena terkadang, diam bukanlah solusi, melainkan hanya cara untuk menunda kebenaran. Hidup tidak selalu adil, tetapi pilihan setiap orang selalu jelas. Kita mungkin tidak bisa memilih keadaan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dan pilihan-pilihan itulah, sekecil apapun, yang pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita. Sekarang, ketika saya melihat kembali, saya tidak lagi merasa sebagai korban dari sebuah cerita, melainkan sebagai orang yang telah melaluinya. Bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan kegigihan untuk memegang apa yang benar, bahkan ketika terkadang harus berdiri sendirian. Dan mungkin, itulah yang paling penting. Menjaga martabat diri, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita sedang goyah.